dari peraturan itu mengakibatkan mereka takut melangkah ke pernikahan begitu, Pak Ustadz. Jadi karena aturan yang melekat pada agama mereka itu kan kalau sudah menikah itu sampai mati tidak boleh bercerai kan begitu, Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi di dalam pemahaman tentang rumah tangga, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Tapi masih akibatnya kan karena mereka itu tadi mungkin ya karena konflik rumah tangga yang seperti umumnya kepada manusia yang kita hadapi sekarang ini kan bisa jadi kan dalam rumah tangga nanti tidak ada kecocokan. Ya mungkin karena suaminya terlalu agresif atau mungkin terlalu ringan tangan akibatnya memukuli istri. Nah jadinya yang tersiksa sampai mati begitu kan perceraian tetap terjadi gitu Pak Ustadz. Iya betul. Nah kalau tidak ada perceraian, maka inilah kenyataan yang kita lihat saat sekarang. Bagaimana kebanyakan di antara mereka itu tidak menghargai apa yang disebut dengan rumah tangga. Dalam arti kata bahwa hubungan emosional antara istri dengan suami, lalu kemudian antara ayah dengan anaknya, anak dengan orang tuanya itu tidak mencerminkan sebuah rumah tangga yang tertata dengan baik gitu loh. Itu disebabkan karena keputusasaan terhadap kondisi yang ada gitu. Ustaz Juma, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustaz Juma, mohon maaf diganggu. Ini Dewan Juri sudah masuk untuk mengumumkan 5 pasar ya untuk tanding besok. Mohon maaf ya Pak Ustaz ya, Pak Ustaz Juma. Iya nggak apa-apa. Jadi kita gimana maksudnya? Udah di sini aja dulu Pak Ustaz, di sini aja sebentar aja. Oh, siap. Silakan Pak Ustaz Tata. Ini Antoni ini orangnya agamanya apa Antoni ini? Mana ini Mel ini mana? Mel? Belum masuk. Udah Ustaz Tata aja yang ngumumin Ustaz. Ya enggak, saya Bang Yusuf punya jadwal nama-namanya. Oke, Om Yusuf disebutin aja Om Yusuf. Oke, yang masuk ke final itu ada 5 orang ya. Saya umumkan. Yang pertama atas nama Saturlonzah ya tadi ya. Atas nama Saturlonzah. Yang kedua ini bukan 1, 2, 3 ya, tapi saya menyebutkan 5 orang nama yang masuk ke final gitu. Yang pertama Saturlonzah, yang kedua Pio Aslah, yang ketiga Sinta, yang keempat Ikrom, yang kelima Jamie Lesmana. Terima kasih. Iya. Saya ulang. Yang pertama Saturlonzah, yang kedua Pio Aslah, yang ketiga Sinta Paujiah ya tadi ya. Keempat Muhammad Ikrom, yang kelima Bang Jamie Lesmana. Silakan Mbak. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 5 orang mungkin yang sudah besok untuk pulang. Maksudnya untuk ngaji lagi. Nanti jam berapa, Ji? Besok, Ji? Untuk final itu hari Senin malam Selasa, dan sebelum kedua itu besok sama jam pukul 15 atau setengah 9. Nanti lewat WA ya, lewat WA ya, masing-masing ya, insyaallah. Itu aja. Selamat buat Ahi Satur, Ahi Pio, Uti Sinta, Ahi Ikrom, dan Ahi Jamie Lesmana. Besok ikutan lagi ya, gelombang kedua. Ini berarti ini yang nggak disebutin bukan berarti ini ya, mohon maaf, bukan berarti ini karena kami pun tadi para juri ini bingung, bagus semua. Bagus semua.
Berat Iya. itu Bang, berat benar berat saya. Kami nggak ikut ya, saya pribadi nggak ikut, Oji juga nggak ikut, Minta maaf, siapapun saya nggak ikut, jeda cuma dulu ya. bertiga ya. Aja silakan, tadi ya pengumumannya sudah selesai. Silakan Bang Juma dilanjut untuk bicara ya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan tentang poligami ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau izin keluar, gitu kan? Halo? Ya. Ya. Saya mau izin keluar. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Imron. Pak Imron Iya, Rosadi. sama-sama. Sering-sering masuk Zoom sama-sama. sini ya. Jangan Ya, karena insya ini ya. Enggak, insya Allah kalau ada. Amin. Lanjut Udah, Bang semua Ikrom. pamit ya. Bacaannya bagus. Bang Ya, Imron. Terima kasih banyak. Terima kasih Yuk. banyak. Assalamualaikum, saya pun nak undur diri. Sebab saya dah tengok di grup WhatsApp dulu ya. Minta maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam Pak Mas Jo. Sama, assalamualaikum. Saya juga pamit juga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jemi itu masuk ya? Iya. Oke. Orang tua. Ntar malam ini privat nih boleh. Silakan Bang Juma dilanjut tentang poligaminya. Yang pasti Pak Ustadz Tata nggak bisa ngomong soal poligami. Jadi di dalam Ulangan 25 ayat 9 sampai ayat 10. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua. Jadi ceritanya iparnya gitu loh. Ya, iparnya. Lalu kemudian sang ipar ini menanggalkan kasut orang itu dari kakinya. Lalu meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Ada enggak yang bisa memberikan pemahaman dari dalil ini? Istri saudaranya datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Ada nggak yang bisa memberikan penjelasan tentang dalil ini? Karena kalau saya melihat bahwa di dalam Ulangan 25 ini disebutkan jika suami meninggal, kalau kita mulai dari ayat 5 ya, jika suami meninggal, maka sang istri harus dinikahi oleh saudara lelaki sang suami. Perkawinan antara janda dengan ipar disebut kewajiban perkawinan ipar. Turun ranjang kali ya. Iya, betul. Jadi di dalam Ulangan 25 ayat 9 itu jelas seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita membaca Kidung Agung ya, bab 6 ayat 8 sampai ayat 9. Di situ malah syair-syair yang dikumandangkan oleh Daud itu bercerita tentang poligami gitu loh. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Nah, ini artinya kalau kita melihat secara dalil ya, ini poligami sudah dilegalkan dari sini. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kemudian Abraham memiliki istri Sarah, Hagar, kan gitu ya. Lalu kemudian Keturah
yang diterangkan dalam Kejadian 11 ya, dan juga Kejadian 25 ayat 1. Belum lagi Nabi Yakub juga memiliki 4 istri. Ada Lea, ada Rahel, ada Silva, ada Bilha yang ada di dalam Kejadian 29. Kemudian anaknya Nabi Yakub yaitu Esau menikahi 2 perempuan Kanaan yang tadi yang saya sebutkan, Ada dan juga siapa yang satu, Ohilibama gitu dalam Kejadian 36 ayat 2 sampai ayat 10. Bagaimana dengan Nabi Musa? Apakah juga dia berpoligami? Ya, dia juga berpoligami. Ya, ada yang bernama Sifora, yang satunya tidak diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, itu diterangkan di dalam kitab Keluaran dan juga Bilangan. Nah, belum lagi Salomo, lebih parah lagi. Ya. Belum lagi Rehabeam yang saya sebutkan tadi, belum Abia sampai kepada Daud, itu praktek-praktek poligami sangat-sangat dilegalkan di dalam kitabnya orang-orang terdahulu. Jadi bagaimana kemudian poligami itu bisa dihujat ya oleh mereka, lalu mereka kemudian sok suci, padahal kalau kita melihat nih kenyataan yang ada di lapangan saat sekarang ini para sahabat, bahwa penyakit AIDS itu ya itu dipelopori oleh negara-negara yang mayoritas anti poligami. Terus kemudian negara-negara yang angka LGBT-nya paling juara di dunia itu dipelopori oleh agama-agama penduduk-penduduk yang agamanya anti poligami. Lalu kemudian agama yang juga anti poligami justru menciptakan sebuah kitab suci yang dikhususkan untuk kaum gay yang kemudian disebut dengan Bible gay kan gitu ya. Nah, artinya bahwa Islam memberikan solusi yang terbaik dan halal, yaitu poligami gitu loh. Tapi mereka melarang poligami. Lalu kemudian ketika mereka mengurung diri untuk tidak melakukan poligami, yang muncul kemudian apa? Persinahan di mana-mana, seks bebas di mana-mana. Kemudian, ya cobalah kita lihat, siapa negara, jangan terlalu jauh. Ambil angka 10, angka 1 sampai 10, negara mana saja yang tertinggi nilai angka penyakit kelamin. Tentu mereka ini adalah yang anti poligami tetapi senang terhadap seks bebas. Karena penyakit kelamin itu pasti karena seks bebas. Dan itu adanya datang dari negara-negara yang mulutnya anti poligami tapi perilakunya ya seperti itu. Silakan ditambahkan. Saya mau nanya nih, boleh? Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, ya. Ini sekarang kan banyak sekali laki-laki yang punya istri lebih dari satu gitu. Tetapi mereka itu sepertinya nggak tahu juga apakah dia tidak bahagia dengan istrinya sehingga ingin punya istri lagi gitu, Ustadz. Terus apakah seorang laki-laki itu menikah boleh tidak sepengetahuan istri pertamanya gitu, Ustadz? Itu aja. Ya, kalau kita melihat daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka poligami ini kalau dijadikan sebagai acuan bahwa ini adalah sunnah, ya maka merujuk kepada sumber daripada sunnah yang pelaku sunnah itu sendiri pertama kali yang menjadi acuan, yang menjadi contoh. Bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW, apakah beliau pernah menikahi seorang wanita tanpa pengetahuan istrinya? Nah, ini mungkin boleh diterangkan oleh Adinda Tahta. Apa ada Rasulullah Muhammad SAW pernah menikahi seorang wanita di mana wanita ini beliau melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan daripada istri yang lain? Yeah. Coba, kalau setahu saya sih nggak ada. Kalau Adinda Tahta mungkin ada materi lain, silakan. Mungkin ada sumber-sumber lain yang menerangkan ini, ya silakan. Oke.
Kalau intinya kalau pertanyaannya apakah pernah? Oh, gini aja. Bagaimana nikah tanpa sepengetahuan? Sebenarnya kalau gini itu langsung ke rukunnya nikah. Kalau rukun ini sudah tidak terpenuhi, maka sudah ya gagal gitu ya. Apa? Mempelai 2, wali, saksi, ijab, kabul. Itu sudah. Hanya saja nanti kalau kita pakai imam madhab ya boleh janda tanpa wali tidak hadir tidak apa-apa. Asalkan janda gitu. Kalau gadis kan memang hati-hati. Kalau Rasulullah nikahnya malah lebih hebat lagi. Bitahari sudah ya. Budak ya. Bahkan kalau dengan Zainab itu langsung Allah sendiri yang menikahkan itu memang. Itu ya. Nah, setelah masa iddahnya lepas dengan Jair itu. Tapi ini kalau dijelaskan ini bagus sebenarnya, tidak jadi fitnah. Itu ya. Nah, tapi yang perlu diketahui, kenapa dalam Islam itu jangan sampai kita fokus kepada lafaz ya, kalimat perintah. Karena amar, perintah dalam Al-Qur'an tidak semuanya wajib. Yang wajib itu seperti aqimis shalah itu wajib memangnya. Ada yang sunnah, tapi kata-katanya wajib. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Coba, hendaklah kamu buat perjanjian. Nah, kan ini amar ini, perintah. Tapi sunnah hukumnya. Ada yang mendidik. Kullun mimma yalikun. Ya, makanlah. Nah, ini kan perintah. Tapi mendidik ada petunjuk. Nah, wa tashhidu syahidaini min rijalikum. Coba, dan persaksikanlah. Ini kan perintah. Nah, tapi ini petunjuk maknanya. Nah, poligami itu kan apa ya? Kamu nikahilah ya 1 2 masna wa sulasa wa ruba. Orang kalau mendang dari kalimat ini seakan-akan perintah, padahal bukan, mubah. Mubah di situ diperketat oleh Allah. Ya. Apabila tidak mampu. Fa'in kan in di situ. In di situ menandakan secara nahwu itu angel sulit. Orang adil itu sulit. Kalau kita tahu permakna. Sama dengan gini ya. Allah menantang orang-orang kafir, kalau kamu tidak percaya kepada Al-Quran, maka buatlah satu surat. Fa'illam taf'alu. Nah, menandakan mereka mampu apa enggak? Di situ huruf in. Berarti tidak mampu orang-orang kafir itu membuat satu surat. Sama dengan fa'illam ta'dilu. Ya, apabila kamu tidak bisa berbuat adil, berarti adil di situ sulit. Karena pakai huruf in. Sama dengan ketika Allah mengatakan, fa'illam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kamu tidak mampu, kalau kamu ragu pada Al-Qur'an, silakan buat satu surat, fa'illam taf'alu. Kan gitu ya. Silakan gitu. Ternyata tidak ada yang mampu karena huruf in di situ menandakan angel. Jadi kita jangan apalagi mengatakan sunnah gitu. Mempoligami boleh saja masih diperketat oleh Allah. Nah, juga bagi perempuan jangan sampai salah paham ya. Seakan-akan masna wa sulasa wa ruba. Waduh, kok disuruh 4? Bukan disuruh. Itu justru membatasi. Pada awalnya menikah itu tidak ada batasnya. Lalu dengan turunnya ayat masna wa sulasa wa ruba cukup 4. Maka saat itu ketika turun ayat itu orang yang menikah lebih dari 4 wajib diceraikan. Gitu ya. Kalau dulu Salomo 700. Ya, gundiknya 300. 1000 istrinya itu. Istri dengan gundiknya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, masna wa sulasa wa ruba dibatasi 4. Jadi sebenarnya ayat ini bukan waduh kok 4 ya, bukan, justru ini membatasi. Gitu ya. Sehingga kalau Rasulullah sendiri nikahnya pernah langsung Allah yang menikahkan, pernah. Seperti bagaimana Zainab, ya. Terus Bitahari sudah, budak Hafsah, ya. Siapa? Maria, ya. Istri beliau yang dari Haibar itu, ya. Bukan Haibar, orang Yahudi, Maria itu dengan Bitahari itu. Bukan nikah seperti kita. Nah, terus kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa kenapa dibatasi sampai 4? Kenapa tidak diadilkan aja? Perempuan satu harus suami satu ya satu. Mendingan daripada dibatasi 4, kenapa tidak 1 lawan 1 saja? Oh, ternyata kalau kita pakai hadis yang lain ya. Ada hadis gini. Suatu saat di akhir zaman perempuan itu lebih banyak, 20 banding 1. Andai kan 1 dapat 1, bagaimana yang lainnya? Kan nganggur. Ya, sehingga oleh Allah itu dibatasi. Nah, sekarang pakai akal. Kok tahu kalau perempuan lebih banyak? Pertama hadis, 2 keadaan.
Dari zaman dulu perang itu ribuan, jutaan yang mati, pasti laki-laki. Maka setiap ada peperangan pasti banyak janda. Itu menunjukkan pasti laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Sehingga oleh Allah 1 lawan 1 enggak gitu. Tapi dibatasi, diturunkan menjadi 4. Itu semuanya untuk keadilan kepada wanita gitu ya. Jadi wanita dengan ayat itu banyak yang salah mengartikan. Padahal itu keadilan sudah untuk kita sebagai hambanya Allah gitu ya. Ya, berarti jawaban dari Ustadz Tata dan Ustadz Juma berbeda. Kalau jawaban dari Ustadz Juma tadi katanya harus izin dulu sama istri gitu kan. Kalau Ustadz Tata nggak apa-apa, nggak izin, yang penting bisa adil atau mampu gitu ya. Nah, dengan adanya wali saksi itu termasuk sudah ketahuan di situ gitu. Nggak bisa sembunyi sudah. Makanya nikah itu kalau ikut Rasulullah tidak disembunyikan gitu loh. Adanya mempelai 2, wali saksi itu sudah mencakup. Intinya jangan sembunyi-sembunyi pernikahan gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau kita mengukur sah ya sah. Sama istrinya itu loh. Iya, ada nggak? Sekarang gini, rukunnya nikah itu ada nggak? Izin itu. Kalau kita bicara sahnya ya sah. Karena rukunnya cuma apa? Ada mempelai 2, wali, saksi, ijab kabul. Kan gitu. Nah, hanya saja nanti ada kalau kita ikut pemerintah. Tapi enggak. Walaupun seperti itu, bukan berarti kita harus tidak izin. Tidak seperti itu. Karena nikah itu tidak boleh dirahasiakan. Harus diramaikan memang gitu. Betul. Terima kasih jawabannya Ustadz Juma dan Ustadz Tata. Mohon maaf nih, saya live duluan ya, udah ngantuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Heri Surya. Assalamualaikum Bang. Bang Heri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah. Kedengeran suara saya Bang Zuma? Kedengaran, cakep. Iya siap. Ya saya coba ikut live. Iya. Ini saudara kita dari Medan. Alhamdulillah bisa gabung nih. Cuman saya sebagai pendengar aja dulu nih, Kak Zuma. Iya nggak apa-apa Bang. Itu. Coba masuk ke live Zoom-nya, saya ngikutin aja dulu, ya kan, nama-nama ilmu. Itu Ustadz. Iya. Lalu kemudian tadi ada Antoni. Antoni bukan teman FB saya itu. Udah keluar ya. Atas nama Antoni. Masih ada itu. Itu bukan. Iya. Lihat dari fotonya sih teman FB ya, Bang Antoni. Antoni. Si malu-malu kali dia. Iya. Kalau dulu di FB ada teman yang namanya Antoni itu kita sering sparring. Oh, mic-nya Bang disconnect ya. Disconnect audio. Iya. Ini malam minggu ya? Iya benar. Kenapa? Mau mojo juga. Siapa itu barusan? Iya. Pantesan sepi. Oh. Saya lupa ngapel ini. Malam minggu. Tapi saya malu maju Om. Agak sedikit apa ya? Tadi Mbak Meli tadi bilang banyak yang beristri 2. Kata banyak itu agak sedikit mengganggu saya. Itu persentasenya hanya 1% kalau menurut saya sih. Iya betul. Iya, aku tidak pernah melihat lingkungan saya dari sejak lahir sampai sekarang itu yang berdua ya, namanya dapat 2 istri itu dalam satu rumah tangga tuh sampai sekarang tuh belum pernah saya lihat Ustadz. Jadi kalau presentasinya banyak itu tuh berapa banyak ya?
Kalau prediksi saya sih tidak lebih dari 1%. Mungkin maksudnya agar banyak gitu. Jadi beliau ngajak kita semua yang ada di sini untuk melakukan poligami gitu. Aduh. Iya, kalau menyamakan dengan Rasulullah sih, waduh. Ya, jauh dari harapan lah kita untuk memberi istri lebih dari 1. Iya, betul. Betul Pak Ustadz. Karena tanggung jawabnya dengan akhirat itu yang berat. Iya, itu dia. Apalagi ada penekanan adil kan. Iya, betul. Aku adil. Syaratnya kan berat. Nah, ini yang tidak dimengerti dari beberapa sahabat kita yang anti poligami itu. Nah, itu adil bukan menurut kita, adil menurut semua. Misalkan kita istrinya 3 ya, berarti harus adil 3 orang itu udah 4 sama kita. Ya, kalau menurut pengetahuan saya ya, satu-satunya agama yang mengajarkan istri cukup 1 itu hanya Islam. Dan ini belum pernah dibantah oleh poligami itu khusus. Betul. Khusus ada alasan khusus butuh perawi dari sisi istri. Itu alasan Nabi berpoligami. Quran justru melarang poligami loh, soalnya syaratnya berat, harus adil titik. Adil tuh padahal di ayat Quran juga disebutkan adil, manusia tidak akan pernah bisa adil. Jadi sebenarnya itu larangan, dalam kondisi darurat aja boleh poligami gitu. Kan ada hadisnya juga tuh. Lelaki yang melakukan poligami akan dibangkitkan dalam kondisi pincang tubuhnya. Nah, di surga tuh nggak ada yang cacat. Jadi kalau kondisi pincang ya ke neraka lah. Tuh. Wah, saya jadi... Nabi sendiri juga melarang Ali untuk berpoligami kan? Wah, ini aneh nih. Ini. Tolong Ustadz. Ini agak aneh. Ayo Ustadz Tahta maju. Ini Aida, ini mohon maaf, Aida ini Muslim? Aida? Muslim. Saya Muslim. Saya berpegang itu ke hadisnya dari mana, Bu? Hadisnya ada, bisa kok dicari nanti sahih juga. Lelaki maksudnya melarang. Itu. Terus ada melarang atau ada Bu Aida sebentar. Perkataannya melarang. Akan dibangkitkan dalam kondisi pincang. Melarang dibolehkan hanya dalam kondisi darurat ya. Kalau hadis itu gini loh, itu perintah untuk adil. Nah, tanda-tandanya dia tidak bisa berbuat adil itu nanti di neraka ya, seperti barusan itu ya. Nah, makanya berarti dengan hadis itu harus adil gitu loh. Kalau tidak mampu. Iya, sedangkan di Quran sendiri dibilang lelaki tidak akan pernah bisa adil, manusia tidak akan pernah bisa adil meskipun sekalipun dia sangat ingin untuk bisa adil. Itu tuh. Terus juga ada hadisnya juga kan, Nabi memerintahkan lelaki yang tergoda wanita lainnya untuk pulang, bukan untuk nikah lagi. Pulang temui istrimu, tunaikan hasratmu dengan istrimu. Ya kan? Nah, itu hadisnya ada juga seperti itu. Waduh, ini baru dengar saya nih. Enggak, memang ada. Tapi kan ada maksudnya gini, pemahamannya. Bukan, ini masalahnya lain. Yang satu tergoda perempuan, yang satu poligami lah, beda gitu. Ngerti kan? Poligami itu ya. Kalau hadis barusan itu gini yang saya pernah dengar. Kalau kamu tergoda di pasar di mana, pulanglah. Ada yang halal kok, saya lihat sama saja gitu loh. Apa yang ada pada orang yang kamu lihat itu ada pada istri kamu, berarti segera pulang gitu. Nah, itu ada hadis seperti itu. Terus kalau masalah nanti di neraka pincang gitu tuh, itu maksudnya orang yang tidak adil kepada istrinya ketika poligami gitu saja. Tapi kalau kita cari hukumnya, bagaimanakah hukumnya poligami? Mubah. Itu maksudnya mubah itu gini. Kamu poligami silahkan, asalkan memenuhi syarat adil itu. Kalau tidak ya silahkan. Mubah itu dilakukan atau tidak dilakukan sama-sama boleh. Gitu. Hanya saja kita harus tahu ya, mampu nggak adil itu, gitu aja intinya. Yang mana berat memang gitu. Betul, jangan ibaratkan kita gini, kita ngamikul beras 1 pintal, udah maksa itu. Nambah 2.
ya tambah tidak kuat gitu. Berarti kan angel kan. Kita mengatur diri kita sendiri saja sebenarnya tidak mampu mengatur mata, kuping, telinga, hati. Nambah lagi punya istri. Maka kewajiban istri ke kita kan. Dia dosa, kita yang dosa. Ditambah lagi istri nomor 2. Aduh. Nah, gitu perbandingannya itu. Maka siap-siap gitu ya. Kira-kira kalau saya poligami itu siap enggak? Sedangkan ukurannya 1 pintal aja tidak kuat. Kok nambah 2, nambah 3. Ya tambah remek gitu. Sama ini, katakan ada hadis juga tuh. Bagi wanita yang mengingini suami orang lain, maka dia bukan golonganku. Aku di sini nabi ya. Jadi tidak akan masuk ke surga, dia masuk ke neraka. Wanita yang mencintai suami orang. Nah jelas-jelas dia kalau istri kedua itu mencintai suami orang kan, karena dia masih statusnya suami istri pertamanya itu. Terus juga apa sih waktu itu hadisnya? Apa ya? Kok lupa saya? Oh iya. Wanita yang memisahkan antara istri dengan suaminya adalah ahli neraka. Jadi kan kalau istri kedua itu memisahkan hubungan, kan otomatis istri pertama dengan suaminya kan renggang hubungannya kan. Kecuali istri pertama ridho, ya. Kecuali ridho, nah itu baru boleh poligami. Itu tuh kayaknya. Itu maksudnya, mohon maaf ya Bu Aida, itu dari mana itu? Itu hadis. Ustaz Tata mungkin tahu ya hadisnya. Nanti aku cariin, aku kasih link. Iya, ya, tapi kalau hadis itu seperti konsep itu, yang salah kalau menurut saya. Itu konsepnya itu konsep karena nafsu. Ini makanya gini, mohon maaf Ibu Aida, ini antara poligami, nafsu, dan lihat perempuan yang lain gitu ya. Poligami ini memang tidak diwajibkan. Kami kita terakhir tidak diwajibkan. Berat. Ya, tapi tidak dilarang, tidak ada larangan. Nah itu, maksudnya dalam artinya betul orang yang mengganggu. Nah sekarang mencintai suami orang, mohon maaf ya, bagaimana tahu kalau kita mencintai? Misalkan saya, ibu di jalan melihat laki-laki cakep, ibu merasa suka gitu, hanya suka aja. Nah istighfar kan ibu pasti temannya. Nah apakah itu jadi salah? Kecuali kalau pacaran itu lain cerita Bu. Dosa lah itu, udah dosa itu. Mendekati zina. Iya. Mendekati zina. Iya, itu poligami itu tidak ada larangannya, Bu. Itu yang perlu dimengerti. Jadi cuman kesanggupan. Kalau hukumnya sama seperti nabi-nabi yang dulu hukumnya. Hanya saja bedanya kalau sekarang dibatasi, itu saja bedanya. Sampai 4 dah boleh lebih. Kalau masalah hukumnya sama seperti nabi-nabi yang dulu, boleh gitu. Nah itu seperti saya bilang tadi ya Bu, bahwa untuk tanggung jawab itu yang berat. Jadi laki-laki itu semuanya kalau yang sadar atas apa tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, dia akan berpikir berkali-kali untuk memperistri satu lagi, lebih dari satu. Nah, itu tadi. Jadi kalau memang kaca kita melihat dari orang yang beristri lebih dari satu hanya nafsu, itu bukan jadi ukuran dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu bukan ukuran. Dia udah menyalahi aturan. Tuh. Kalau memang kasusnya untuk memuaskan nafsu dia aja kan, karena ingin memiliki lebih banyak, karena dia hartanya banyak, dia bisa memperistri lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Tapi dalam bentuk keadilan dia nggak pernah bisa melakukan hal itu. Nah itu yang tadi pincangnya seperti hadis tadi bilang di dalam setelah dia dinaka nanti dibangkitkan dalam keadaan pincang. Jadi bukannya dalam konsep dia melarang, tapi ada sebab dan akibatnya. Hadis itu mungkin ada lagi sebelum. Kira. Iya, makanya kalau hukumnya sama seperti dalam Alkitab itu, kalau kamu beristri yang lain, maka kamu tidak boleh mengurangi pakaian, makanan. Ya, di situ adilnya gitu loh. Ya itu berat kan, berat itunya. Syaratnya itu berat gitu. Dan kita itu sadar kalau kita tidak bisa melakukan tidak melaksanakan syarat itu. Tapi ada. Kalau Nabi masuk jasmani rohaninya Ibu. Jasmani rohaninya malam ini kita sama kalau istri yang Nabi pertama. Kalau Nabi berpoligami itu status khusus loh, karena Nabi itu butuh perawi mutlak, butuh perawi dari sisi istri. Jadi bisa tahu sholat malamnya,
bisa tahu cara wudhunya, bisa tahu hubungan suami istri yang benar itu gimana, itu kan butuh perawi dari sisi istri. Dan istri itu bukan nabi, jadi dia harus bisa di cross check dengan istri yang lain. Makanya tuh harus istrinya lebih dari satu gitu loh, itu alasannya. Tapi kalau manusia biasa, Pertanyaannya Ibu boleh nggak? apa urgensinya gitu loh. Oke. Pertanyaan gini Ibu, adakah istri Nabi yang cemburu sama Nabi dengan istri-istri Nabi yang lain? Cemburu biasa ya, itu manusiawi. Tapi Nah, kepentingannya apakah berpoligami betul? itu karena untuk butuh perawi gitu loh, perawi dari sisi istri. Itu keperluannya Nabi. Begini ya, begini Bu, apapun butuhnya pada saat itu, tapi Rasulullah sudah mencontohkan lebih dari satu istrinya. Itu yang harus dipahami, Bu. Tindakan Nabi tidak semuanya harus bisa dicontoh. Seperti sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi kan tidak, bukan. Iya, tapi ada yang bisa melakukan itu. Ada yang bisa melakukan itu. Ada. Gini. Jangan saya arah Ibu tuh gimana? Benar, sebentar. Menurut saya poligami itu hukumnya makruh, hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Seperti nggak ada izin dari istri pertama. Itu, kalau menurut saya. Ada izin dari istri pertama, keridoan dari istri pertama. Tanpa keridoan dari istri hadisnya wanita kedua yang mengingini suami orang itu memisahkan antara suami istri dan istri kedua loh, istri kedua bukan istri kedua atau ketiga atau empat. Ya, kan mengenai suami sama, orang, gitu. Bu. Di situ sebutnya suami orang. Ayatnya, ya kalau suami dari istri pertama itu kan suami orang. Dia sebelum jadi istri kedua itu suami orang. Hadisnya bilangnya seperti itu ya. Jadi hadisnya bilangnya seperti itu. Terus juga di ayat disebutnya harus bisa adil titik ya, jangan ditambah-tambah. Titik harus bisa adil. Padahal ada lagi ayat lain. Tidak bisa. Manusia tidak akan pernah bisa adil sekalipun dia sangat ingin untuk bisa adil. Itu ada ayatnya itu tuh. Jangan dilupakan ayat yang itu. Iya, itu umumnya begitu, Bu. Tapi ada yang bisa adil. Bukan berarti manusia itu tuh semua tidak bisa adil. Pengertian hadis itu jangan sampai di situ saja. Ini saya udah banyak dijelaskan. Boleh saya tambahkan ya? Silakan Bang. Jadi kita umat Islam itu di dalam menjabarkan daripada hukum-hukum yang Allah berikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus lebih mengedepankan posisi Al-Quran daripada hadits. Kalau ada sebuah hadits yang kemudian bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, maka itu diragukan. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum, ya, dan jika kamu takut, itu kan jelas ada ya. Artinya takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ini dasar pijakannya jelas. Ada perintah. Ya. Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut untuk tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup mengawini seorang saja. Nah, artinya apa? Allah memberikan peluang. Nah, apakah peluang ini kemudian kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian menyalurkan syahwat dengan seenak perut kita? Tentu tidak. Karena dari itulah kemudian kenapa Allah memberikan ujian kepada wanita untuk membolehkan suaminya untuk berpoligami. Kalau ada seorang wanita yang takut suaminya poligami, berarti dia lebih mencintai suaminya daripada Allah. Sementara yang dikatakan wanita soleha adalah yang mendudukkan kecintaannya kepada Allah ketimbang cintanya terhadap sesamanya manusia. Meski dia itu adalah seorang suami. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran, maka kawinilah dengan sesiapa yang kamu suka, yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan yang ada, 2, 3, atau 4. Nah, kaitannya dengan hadits yang tadi. Kalau kita berbicara mengenai hadits. Jadi gini, cinta di dalam Islam itu adalah merupakan hal yang halal. Ini kita tidak bisa batasin. Ini kita berbicara mengenai cinta. Jadi cinta itu halal di dalam Islam, asal kita bisa mengendalikannya. Nah, lalu kemudian ada yang tadi ada yang mengatakan bahwa
barang siapa yang merusak atau mencintai, ya, atau merusak apa, atau mencintai atau apa tadi ya, merusak suami orang. Ini berkaitan dengan hadits dari Abu Hurairah, ya, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda gini, barang siapa yang menipu dan merusak hubungan seorang hamba dan tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dan dari suaminya, maka ia juga bukan bagian dari kami. Nah, ini harus ditelaah, tidak langsung ditelan seperti itu saja. Ditelaah, kemudian kita kaitkan dengan surah Al-Quran di dalam Al-Isra ayat 32. La taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Artinya perempuan yang cenderung melakukan zina dengan mengajak atau membuat suami daripada suami dari seorang wanita untuk cenderung kepada dirinya yang bukan istrinya, yang mana cenderung kepada zina, ini yang dilarang gitu loh. Makanya perintahnya bukan seorang wanita yang harus mencintai kepada suaminya orang, tetapi suami yang dibolehkan kemudian untuk melakukan poligami, bukan wanita. Nah, ini yang perlu dianalisa lebih jauh. Kondisi-kondisi seperti ini kemudian tidak bisa diterapkan dengan pemahaman yang begitu mudah untuk mengambil sebuah pemahaman bahwa itu salah. Tidak. Bukan seperti itu cara pandangnya tentang hadits-hadits yang ada di dalam kitab Sahihah yang menerangkan tentang ini. Karena kenapa saya katakan demikian? Kalau dia hanya sebatas merusak rumah tangga orang, itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian contoh, istri saya adalah seorang yang sakit. Tak mampu lagi dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Sementara saya masih kuat. Daripada saya berzina, wanita soleha, kalau saya berhasil mendidik istri saya menjadi seorang wanita yang soleh, yang soleha, maka wajib hukumnya dia menolong saya untuk saya tidak terjun kepada kemaksiatan. Apa kemaksiatan itu? Ya, mendekat terhadap perlakuan zina. Sementara penekanannya jelas, la taqrabuz zina. Jadi kalau ada seorang istri yang sudah memahami kekurangannya, namun dia egois tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, untuk mendapatkan ada ular naga masuk di Zoom. Kang budak. Ah, iya. Maka seorang istri yang soleha dengan kondisi seperti itu boleh mengizinkan suaminya untuk beristri lagi. Nah, yang cenderung kemudian yang ada, fenomena yang ada di sekeliling kita sekarang ini adalah sang istri itu terlalu cinta kepada suaminya lebih kepada cintanya kepada Allah. Sebenarnya istri itu ingin suaminya tidak jatuh ke neraka gitu loh, karena dia pasti nggak akan bisa adil. Coba dibaca An-Nisa 129. Iya, yang hadits itu diterangkan bahwa siapa dari suami yang tidak adil terhadap kedua istrinya, maka dia akan dibangkitkan nantinya dengan cara yang pincang atau miring gitu loh. Bukan hadis, ini ayat Quran. Ayat Quran An-Nisa 129. An-Nisa 129. Jadi bagaimana kedudukan poligami? Itu nggak boleh. Coba ditampilkan aja ayatnya, bisa nggak? Enggak, saya tanya dulu sama Mbak ini. Apakah poligami itu nggak boleh dilakukan? Boleh dalam kondisi darurat. Ya, itu dia. Memang dalam kondisi darurat. Iya, betul. Jadi kalau ada suami yang tidak dalam keadaan darurat melakukan poligami, itu yang tidak dilarang, itu yang tidak dibolehkan. Betul. Sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini, laki-laki ini harus berdasar terhadap kaidah-kaidah, harus terhadap syariat, baru kemudian melakukan poligami. Kalau tidak, maka itu keluar daripada konsep poligami. Jadi Mbak ini nggak salah, kecuali darurat. Betul, makanya dikatakan kecuali Anda mampu berlaku adil. Kan gitu ya. Kalau di dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 109. 129. 129. Coba ini ayatnya ya. Ini saya bacakan Pak Ustadz. Artinya aja. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil
di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu kan ada hubungannya dengan 128 sebelumnya. Coba baca 128 dulu. Jadi ini bukan sebuah pelarangan untuk poligami. Artinya Allah sudah menjabarkan bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil dengan seadil-adilnya. Sehingga dikatakan, karena itu, nah tuh, kan ada jawabannya. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Artinya Allah sudah memahami bahwa sikap seorang laki-laki itu tidak akan pernah bisa adil. Karena itulah, kata Allah, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, coba, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi punya, indah sekali Islam ini, gitu. Jadi kita sudah tahu nih, saya poligami nih, saya sudah tahu, saya tidak akan mungkin bisa adil terhadap istri saya. Tetapi saya sangat berhati-hati untuk kemudian bisa sebisa mungkin saya berlaku adil. Nah, proses kondisi kehati-hatian saya itu adalah proses mengadakan perbaikan dan proses memelihara diri. Memelihara diri dalam hal ini membuat supaya senyaman mungkin, saya seupaya mungkin bagaimana kedua istri ini merasa adil gitu loh. Nah, ini kondisi adalah kondisi di mana Allah akan mengatakan, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya di sini orang itu boleh berpoligami meski sudah nyata tidak bisa adil, tetapi sebisa mungkin ya, jangan cenderung kepada yang dicintai sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung. Artinya, meskipun tidak bisa adil, seorang suami harus sebisa mungkin berupaya adil. Mungkin bisa dipahami di sini. Jadi kita tidak mengada-ngadakan sebuah hukum. Kalau hadis riwayat Abu Dawud di nomor 2133 kalau saya nggak salah, dan Ibnu Majah juga, dan juga An-Nasai yang menerangkan bahwa mangkanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa shikkuhumail. Artinya dia akan muncul dengan badannya miring. Itu disebabkan kenapa? Karena cenderung kepada satu istri dan meninggalkan istri yang lain terkatung-katung. Nah, ini salah. Tapi kalau dia sesuai dengan surah An-Nisa ayat 129, dia berusaha sebisa mungkin adil meskipun tidak bisa, maka kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silakan berpoligami. Jika Anda sudah mampu menciptakan istri pertama Anda menjadi wanita yang soleha, lalu kemudian Anda bisa berupaya adil, maka monggo. Selama Anda bisa mengikuti rukun-rukun yang ada, silakan. Iya, di ayat itu kan ada hadisnya sudah. Maksudnya di situ seharusnya kan gilirnya adil ya. Ternyata kalau tidak gilirnya adil di situ, maka muncul hadis itu. Nanti di hari kiamat, berarti poligami itu memang boleh. Di situ membahas poligami sudah, gitu loh. Sehingga caranya harus adil, baik gilirnya. Nah, kalau ini dilanggar, maka nanti di hari kiamat akan miring itu maksudnya kan ya. Berarti ini ayat ini membahas poligami sudah, gitu. Nah, sehingga kesimpulannya memang mubah, gitu loh. Memang boleh. Ya, betul, mubah. Boleh. Nah, untuk masalah adil itu supaya tidak dibuat mainan, bukan hanya boleh dilepas oleh Allah, enggak. Masih diberi gini, caranya gini-gini, kamu udah boleh gini gitu. Tapi kalau secara hukum kesimpulan, bagaimana hukumnya poligami? Haram, jangan gitu. Tetap kita harus jawab boleh. Itu. Boleh tanya Gurunda sama Ustadz Tata. Poligami. Tunggu, sabar. Iya. Aduh, Gurunda. Kemarin kan sudah. Bagaimana dengan hadis Nabi melarang poligami Ali kepada Fatimah?
Itu bisa dilihat dari asbabul wurudnya. Enggak, kalau itu Adinda gini Bang Tahta Juma. mungkin. Ya. Kan hadisnya jelas di situ jelasannya. Saya bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi bukan itu kata Rasulullah. Coba baca sampai selesai hadisnya. Yang saya tidak mau anak saya dikumpulkan dengan orang musyrik. Yang mana Sidina Ali itu mau dijodohkan dengan orang yang bukan Islam gitu loh. Makanya tulisannya hadis, coba baca ya. Nah, saya carikan hadisnya. Jadi Nabi melarang di situ bukan poligaminya Ali, tapi dia tidak mau putrinya Fatimah dipoligami dengan yang mana ini kumpul dengan orang musyrik. Yang mana nih Sidina Ali ini mau menikah dengan orang yang bukan Islam gitu. Nah, sehingga ayat itu hadis itu bukan poligaminya yang Nabi melarang itu, tapi dia tidak mau putrinya berkumpul satu rumah dengan orang musyrik gitu loh. Itu hadis itu. Ini saya cari. Ya, benar. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa sesungguhnya Hisham bin Al-Mughirah, nah ini dia pun Hisham ini kan minta izin kepada Rasulullah. Ya. Jadi Hisham ini minta izin kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW, ya, untuk kemudian menikahkan anaknya dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak mau, aku tidak mengizinkan. Nah, seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta, dia mengatakan, kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, baru menikahi putri mereka. Karena kenapa? Rasulullah tidak ingin, ya, seperti yang diterangkan tadi. Ini, jadi ada asbabul wurudnya, harus dipahami. Jangan serta-merta melihat dari sisi tekstual yang muncul kemudian lantas kita tidak mengkaji daripada apa yang menjadi dasar Rasulullah mengatakan sesuatu hukum tersebut. Nah, ini dalam mau tanya apa? Ya ini hadisnya kan gini tuh Bang Jul. Wa ini lastu aharramu halalan wala uhillu haraman. Walakin, nah ini ya. Akan tetapi saya bukan mengharamkan yang halal, gitu ya. Bukan masalah saya melarang poligaminya, enggak. Walakin, wallahu la tajmi'u bintu Rasulullah wa bintu Abdullah makanan wahid. Ya. Jadi gini, dan sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, wahid abadan. Jadi selama-lamanya ya dikatakan. Dengan putri musuh Allah selamanya gitu. Hadis itu. Bukan poligaminya itu, tapi Nabi tidak meridhoi putrinya berkumpul dengan ini musuhnya Allah gitu. Sudah jelas Bu Aida? Dari tadi juga menurut saya sih makruh ya kalau poligami itu. Karena kan ahli kitab nikah dengan ahli kitab kan boleh. Jadi mungkin itu karena poligaminya juga jadi pemberatnya gitu. Assalamualaikum, boleh tanya? Enggak dulu. Ini kembali itu masih ampang ini. Jadi tidak ada Bu Aida ya. Kalau kita mau makruh mau haram nggak ada, hukumnya boleh. Gitu. Hanya saja dibatasi oleh Allah supaya tidak dibuatkan mainan. Jadi diarahkan, kamu harus adil. Ingat ya, ancamannya adil itu apa nanti di neraka? Nah, supaya kita hati-hati. Misalnya kita menikah beneran, kita harus menjaga itu. Gitu loh. Jadi tidak ada makruh, tidak ada haram di situ. Ini juga demi keadilan wanita. Ya sampean gini, coba bagaimana ya? Sekarang gini, adil nggak Allah? Ketika perempuan lebih banyak 20 banding 1, ya, lalu semua laki-laki dapat, sisanya berapa yang tidak dapat? Sehingga kan yang tidak dapat itu secara akal tidak adil kan bagi wanita itu. Kata wanita, perintahnya disuruh puasa. Kenapa sih Ustaz? satu dapat satu? Hah? Perintahnya disuruh puasa Ustadz kalau nggak dapat jodoh. Disitulah tidak adil. Kata wanita Jodohnya yang di puasa itu surga. tidak adil gitu. Seharusnya boleh dong poligami biar saya dapat bagian. Contohnya di surga Gitu, gimana wanita maksudnya seperti itu. ini? Contohnya di surga gimana ini? Enggak, Jodohnya di surga. Iya mana? Jodohnya wanita itu di surga. Kalau dia
bersabar dan berpuasa, menjauhi zina. Karena mencintai suami orang tuh zina, mendekati zina. Iya, konsepnya kalau mencinta itu kalau merusak hubungan seorang suami dengan istri. Nah, Itu makanya kan kalau merusak. Ini tanpa kan persetujuan dari istri pertama ya itu zina, itu dosa Ya, jadinya. sudah. Kalau ada Menurut izin dari istri pertama ya nggak apa-apa, boleh. Nah, itu dia. Maka sang suami harus menjadikan istrinya menjadi seorang wanita soleha yang bisa mendudukkan hukum-hukum Islam. Menjadikan seorang istri yang bisa mencintai Allah di atas kecintaannya terhadap suaminya. Sehingga ketika suaminya minta untuk berpoligami, menjalankan sunnah, sang istri yang soleha, silakan aja. Yang penting abang bisa adil. Gitu. Astagfirullah, bukan sunnah itu. Kan Nabi khusus, kondisi khusus. Kalau poligami menurut saya mubah boleh lah. Tapi menurut saya makruh ya. Tapi kalau mubah ya boleh lah. Gimana ceritanya Anda mengatakan bukan sunnah? Bukan sunnah. Bukan sunnah. Nabi berpoligami itu karena butuh perawi. Dia kondisi khusus, kan ada khususiat ya. Anda harus membedakan antara nikahnya Rasulullah Muhammad SAW, antara poligaminya Rasulullah Muhammad SAW dengan syariat diizinkannya poligami. Jangan Anda mengatakan poligami itu dibolehkan karena Rasulullah juga mencontohkan. Bukan seperti itu. Iya, poligami itu adalah sebuah hukum yang berdiri sendiri di dalam naungan ajaran agama Islam, terlepas Rasulullah melakukan poligami. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu disunnahkan untuk dilakukan oleh kaumnya, oleh umatnya, tidak. Jadi kekeliruan yang terjadi ketika Anda mengatakan umat Islam dibolehkan poligami karena Rasulullah juga poligami. Kalau demikian berarti umat Islam boleh dong 11 istri. Iya, makanya saya nggak bilang gitu. Jadi harus didudukkan dulu bahwa poligaminya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada kaitannya dengan poligaminya umatnya. Poligami yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hanya kemaslahatan melihat kondisi manusia. Bukan oleh karena dia melakukan poligami, maka saya juga membolehkan umatku poligami. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa itu sunnah, itu berkaitan karena Rasulullah juga mencontohkan. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah poligami, dilakukan kemudian oleh kaumnya, itu adalah Nabi sunnah. tidak memerintahkan. Yang sunnah itu yang Nabi perintahkan, seperti sholat, puasa, ya itu kan ada jelas perintahnya. Nah sekarang yang mana kedudukannya lebih penting? Perintah Allah atau perintah Rasulullah? Sama, nggak bisa dibandingkan. Perintah Allah itu pasti. Kok sama sih? Jadi Anda menyamakan antara Allah dengan Rasulullah. Sama karena sama visi, nggak mungkin diangkat sebagai Rasul kalau tidak semisi dengan Allah, tidak satu visi dengan Allah. Caranya hadis itu gini Bu ya, sampean mengatakan karena sanad misalnya, itu maksudnya khusus ke Siti Aisyah. Kenapa Rasulullah menikah Siti Aisyah yang masih muda? Pertama dia cerdas, dua riwayat yang paling banyak dari beliau, karena beliau itu orang muda itu ya, itu banyak bertanya, makanya wanita yang paling banyak riwayat hadis itu 2.225. Ini Siti Aisyah. Nah, disitulah kenapa Allah memerintahkan dia menikah Siti Aisyah yang masih muda. Itu. Masalah kekhususan, maksudnya lebih dari 4. Kenapa kok tidak bisa ditiru oleh umatnya? Iya, karena kalau istrinya Rasulullah itu ditolak saat itu, maka mau menikah dengan siapa? Padahal semua istrinya Rasulullah itu ummul mukminin, haram dinikahi. Sehingga kekhususan untuk Nabi. Nah, itu caranya. Kalau membedah hadis itu ada maksudnya semua. Kalian saya mumpung ingat mau tanya, kalau Maria Kiptiah itu ummul mukminin juga atau bukan? Nah, coba 9 istrinya Rasulullah semuanya diantaranya ummul mukminin, apa enggak Maria itu? Coba. Ada kan? Nah, sekarang gini, coba kita satu-satu ya. Ummul mukminin itu pasti istrinya Rasulullah. Pertama, Siti Khadijah. 2, Zainab bin Khuzaimah. 3, Aisyah binti Abu Bakar. 4, Hafsah binti Umar. Juwairiyah. Terus Maimunah. Maria. Nah ini, Maria Kiptiah. Ada kan? Ya, terus Saudah. Terus Sofia. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Zainab binti Jahsi. Nah sekarang kamu mau nanya siapa? Kalau Maria Kiptiah itu masih Kristen atau udah mu'alaf? Nah, mu'alaf. Saat dinikahi. Nah, ya itu, Bitahari itu.
Jadi dia itu apa? Kalau kita baca sejarahnya, dia tahu bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Dia mendengar pembicaraan antara paman dan ayahnya. Pamannya tanya, kamu percaya enggak bahwa Muhammad itu utusannya Allah sesuai di kitab kita? Iya. Terus kenapa kamu tidak mau beriman? Enggak lah. Saya Israel, negeri yang mulia. Saya tidak mau beriman ke dia. Tapi dia Muhammad itu nabi kan? Iya. Ayo kita perangi sebelum dia menjadi besar. Maria ini mendengar, oh kenapa ayah dan paman ini tidak beriman? Padahal dia seorang Rasul beneran. Akhirnya dia ikut supaya ditawan, ikut perang dia. Kena tawanan akhirnya oleh Rasulullah dinikahi. Ya, memang dia beriman. Dan juga saat itu memang ahli kitab dia. Ya, walaupun diandaikan tidak masuk Islam tetap ahli kitab masih. Tapi enggak, beliau itu mu'alaf ketika dinikahi oleh Rasulullah. Bahkan dia beriman sebelum terjadi peperangan itu. Gitu loh. Kalau nggak salah hadiah dari Raja Mesir ya itu, Maria Ketiah. Tunggu, Sofia. Oh, Sofia yang itu ya? Yang Kalau yang Sofia ya. Kalau yang Maria Ketiah tuh hadiah dari Raja Mesir. Nah itu saya bingungnya tuh dia masih ahli kitab atau sudah mu'alaf? Dia muslim, tetap muslim. Karena setelah menikah dengan Rasulullah. Dan dia termasuk Ummul Mukminin. Karena termasuk ada di yang tadi saya sebut. Ya, semua Ummul Mukminin itu pasti istrinya Rasulullah. Dan tidak ada yang kafir itu. Ya, semuanya Islam. Khadijah, Zainab, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Maimunah, Maria, Sauda, Sofia, Ummu Habibah, Ummu Salamah, terakhir Zainab binti Jahsy itu. Itu ibunya Ibrahim ya, satu-satunya istri Nabi selain Khadijah yang melahirkan anak laki-laki. Maria Ketiah itu. Sahih. Jadi memang kalau hadis itu sama dengan tafsir. Kalau tafsir itu ada asbabul nuzulnya. Kalau hadis asbabul wurudnya. Terus nanti ada arah hukumnya. Makanya di dalam usul fikih ada taklifiyah. Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Pastilah ada ke situ arahnya hukum-hukum itu. Sehingga kalau mengarahkan hukum, jangan sembarangan. Gitu ya. Dan status Maria Ketiah itu kan budak tangan kanan ya. Jadi statusnya udah istri ya. Iya. Soalnya kan ada tuh kafir tuh sering bilang gini, dihalalkan menggauli budak. Padahal budak di situ bukan sembarang budak ya, tapi budak tangan kanan atau artinya yang udah dinikahi gitu kan. Kalau Al-Quran itu maksudnya tidak zina. Di zaman dari dulu memang gitu. Makanya dalam Al-Quran ada. Ya. Bahkan budak itu boleh digauli zaman itu. Ya. Bukan di zaman itu. Zaman-zaman dahulu boleh. Tapi di Arab, jangankan menyetubuhi budak. Menikahi aja tidak mau. Ibaratkan binatang gitu. Jadi jangan dikira, enak ya kalau punya budak cantik-cantiknya kita perkosa. Jangankan diperkosa. Mau menikahi aja tidak mau. Ibaratkan aib. Gitu loh. Tapi andaikan bersetubuh, tidak zina. Tidak kena had. Tidak kena kisos. Apa had? Karena had itu zina ada dua. Zina muhson, ghairu muhson. Nah, tapi kalau ke budak gimana? Ya enggak ada hadnya. Tapi ya, di zaman itu orang terhina. Ya, jangankan bersetubuh, menikah aja tidak mau. Makanya kenapa Zainab dengan Zaid bin Harithah? Kenapa kok cerai? Karena memang Zaid itu mantan budak lah dulunya. Ya. Sehingga Zainab itu tidak bahagia karena dia orang dermawan, orang ibaratkan nasabnya tinggi gitu. Tidak bahagia. Makanya di ayat itu amsik kata Rasulullah. Zaid itu gini, anak angkatnya itu. Ya Rasulullah saya tidak kuat dengan Zainab. Amsik tahanlah gitu. Karena memang secara nasab budak dengan orang yang mulia gitu. Jadi tidak bahagia. Iya, status sosialnya beda jauh ya. Kalau Maria Ketiah kan statusnya masih budak ya, tapi budak tangan kanan kan, makanya istri bagi Nabi gitu kan. Iya, tapi sudah masuk ke istri. Makanya walaupun dalam Al-Quran itu ya, itu
kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah ya Nabi, ya Muhammad, cabut lagi sumpah kamu. Nah, kan Nabi mengatakan, mulai saat ini bilang ke Hafsah dan Aisyah, saya tidak akan menggauli Maria lagi. Ditegur oleh Allah, karena dia istrinya halal gitu loh. Masa tidak mau digauli? Gitu. Berarti dia itu Ummul Mukminin, status istri sudah, dan masuk ke 9 nama ini. Ya, jadi benar sekali. Ketika siapa nih, Maria bersama dengan Sirin dan satu lagi orang budak yang menjadi hadiah pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW, meskipun Maria ini adalah bekas daripada budak, namun seperti yang diterangkan Adinda Tahta itu, Rasulullah tidak membedakan Maria dengan istri-istri yang lain. Ya. Assalamualaikum guru-guruku semua, ikut nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suhu saya ada di sini. Ini malah guru-guru sepuh kita. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi Maria ini juga adalah Ummul Mukminin. Betul. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menempatkan beliau di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di pinggiran Madinah kalau tidak salah pada saat itu. Nah, coba kita lihat bagaimana anak-anak beliau. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ruqayyah, ya. Lalu kemudian bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu sangat memuliakan istrinya ini, sangat mencintai istrinya ini, sama seperti cintanya terhadap istri-istrinya yang lain. Meskipun seperti yang diceritakan tadi bahwa dia dari kalangan Koptik, ya, kalangan Koptik, dalam arti kata beliau ini adalah orang yang memiliki darah Romawi lah, kayak gitu. Dia memiliki darah kalau nggak salah dia juga dia besarnya di Mesir, begitu ya Adinda Tahta ya. Maria ini besar di Mesir, kemudian dia datang ke Madinah ketika dia menjadi sebuah hadiah dari penguasa Mesir kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau dimerdekakan, lalu kemudian diislamkan, lalu kemudian dinikahi, lalu kemudian dia juga menjadi Ummul Mukminin. Jadi itu tidak diragukan lagi. Silakan ya, yang lain. Memang merdeka. Seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis kan ya, penguasa Mesir kepada Rasulullah tahun ke-7 Hijriah. Setelah dimerdekakan lalu dinikahi oleh Rasulullah. Dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim kan itu. Iya. Bacakan chat saya Ahi Jumah, saya ngirim chat tuh, coba dibacakan. Bagus. Halo. Ahi Jumah. Di chat mana, Bang? Di chat di sini di Zoom. Jangan ngejar ke yang muda. Al-Ahzab ayat 50 ya. Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan, bagus. Bukan Juma, mungkin Jumi. Hai, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaja yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang yang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Itu sebenarnya membahas itu lagi ayat itu barusan. Mahram. Ya, jadi dalam Islam itu boleh menikah sepupu gitu, itu boleh. Anak pamannya kita kan sepupu kan. Jadi dengan tahu ayat itu kita tahu mahram itu siapa saja gitu.
Juga harus ada mahar gitu. Kalau mau menikahi gitu. Itu mungkin diperoleh dari peperangan juga kan, itu dibolehkan. Nah, jadi kalau nah iya, kalau itu zaman dari dulu. Dari peperangan. Sebelum Islam datang memang kayak gitu memang. Iya. Hanya Nabi khusus yang boleh tanpa mahar ya. Khusus Nabi. Nah, disitulah kata kehususan, nanti di situ arahnya ke situ. Ya, jadi pada intinya dibolehkannya poligami di dalam ajaran agama Islam itu adalah merupakan solusi untuk menghindari perzinahan. Nah, kalau misalnya seorang laki-laki itu tidak bisa berlaku adil dalam arti kata sesuai apa yang diterangkan dalam surah An-Nisa, maka ya satu-satunya agama yang menekankan cukup satu istri itu hanya Islam. Di luar agama Islam tidak ada satupun agama yang mengajarkan cukup satu istri. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa oh tidak, di dalam agama kami itu diajarkan istri itu cukup satu, dalilnya di mana? Gak ada dalil yang menerangkan di kitab-kitab luar daripada kitabnya umat Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Karena itulah kemudian poligami ini adalah suatu sistem perkawinan di mana satu orang memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti Poligami Maria itu ya, Bang Juma. Sama ya, seperti hadiah Sarah itu apa? Hagar itu mungkin gitu tak? Iya. Kalau itu ya betul. Sama dengan posisi itu. Bagaimana kemudian dihadiahkan dihadiahkan. Nah, itu sudah budaya yang kemudian menjadi syariat atau syariat yang kemudian berlaku terus-menerus sehingga seperti sebuah budaya, itu adalah penggambaran bagaimana Allah kemudian melegalkan yang dikatakan poligami, kan gitu ya. Ya. Nah, itu makanya saya katakan bahwa satu-satunya kitab suci agama di muka bumi ini yang berisi menikah dengan hanya satu itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Al-Quranul Karim yang memerintahkan pria memiliki hanya satu istri. Tidak ada satupun dari kitab suci agama lain yang mengajarkan sama seperti apa yang diimani oleh umat Islam, yaitu Al-Quran. Di dalam Veda, Ramayana, Mahabharata, Gita, Talmud, Gospel, Alkitab, Biblos, dan seterusnya. Itu tidak ditemukan adanya dalil yang mengatakan cukup satu istri. Tidak ada. Nah, mungkin kita biasa mendengarkan dari teman-teman Kristen yang mengatakan, oh tidak, di dalam kitab kami, ya barang siapa yang meninggalkan ayahnya, ibunya untuk bersatu dengan suaminya atau bersatu dengan istrinya, maka mereka tidak lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Ya sama. Tidak dibatasi di situ ada berapa istri. Sama ketika saya bersatu dengan 4 istri saya, iya sama. Kami adalah satu tubuh, bukan lagi disebut 4 tubuh atau 5 tubuh, tetapi kami adalah satu tubuh karena kami mampu menjalin sebuah hubungan di mana yang disyariatkan kemudian oleh Allah, yang disunahkan kemudian oleh Rasulullah bisa kami jabarkan, kan gitu. Nah, itulah kemudian saya mengatakan bahwa satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang memberikan solusi cukup satu istri hanya Al-Quran. Di luar daripada Al-Quran, itu tidak mengajarkan cukup satu istri. Nah, bagaimana kemudian fenomena yang kita lihat di luar? Poligami itu dilakukan lebih banyak oleh orang-orang yang konon ceritanya non-Islam, non-Muslim daripada orang Islam itu sendiri. Ini menggelitik kasus-kasus yang seperti ini. Kenapa? Karena ya sekali lagi saya katakan di luar sana lebih banyak non-Muslim yang berpoligami daripada Islam itu sendiri. Nah, contoh tetangga saya, ada berapa yang poligami di sini tapi Kristen? 2 dan itu pun bersaudara. Ya kan? Aduh. Ini tetangga saya loh. Yaitu pembuktian. Munafik kan ya? Ya, sementara kalau dibilang di kecamatan saya munafik, ini, ya? kalau di kecamatan saya ini, Bang,
di kecamatan tempat saya tinggal ini mayoritas Islam dan kompleks saya ini adalah kompleks terbesar di kecamatan saya. Saya belum pernah menemukan satu orang pun umat Islam yang berpoligami. Tapi kalau dibilang non Muslim, dua rumah di antara rumah saya pelaku poligami dari agama non Muslim. Dan apa yang terjadi di sana? Satu rumah mereka Muslim itu ngumpet-ngumpet itu poligaminya itu. Satu rumah mereka itu berganti-ganti suami, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Itu yang ada, fakta yang ada di lapangan. Kalau tidak percaya, silakan datang ke rumah saya. Yang ada di Makassar, datang ke rumah saya tunjukkan buktinya. Jadi, alhamdulillah, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah, itu sudah berkesesuaian dengan fitrah manusia, bahwa manusia berjalannya zaman akan menggiring kehidupan manusia di mana kondisi pada saat itu laki-laki lebih sedikit daripada kaum perempuan. Karena itulah kemudian Islam memberikan solusi. Islam itu adalah sebuah hukum tatanan kehidupan kemaslahatan umat manusia yang tidak bertabrakan dengan perkembangan zaman, tetapi seiring sejalan dengan zaman apapun itu. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Dewa ada sedikit cerita mengenai masalah poligami, ini fakta ya, kisah nyata ya. Nah ini ahlinya nih, ini yang bicara ahlinya nih, silakan kita sama-sama nyimak. Nah bukan. Sebagai ahlinya. Nggak, jadi ada seorang suami istri, istrinya itu selalu memerintahkan kepada suaminya itu untuk menikah lagi. Sementara suaminya tidak mau gitu. Coba kalau misalkan yang disuruh Pak Budak Angon tuh, jangankan nggak diperintahkan, nyelonong diri itu mah. Ini disuruh menikah lagi. Kenapa disuruh menikah lagi? Karena istrinya tidak kuat. Suaminya itu 3.000 tenaga kuda. Akhirnya menikah lagi. Yang mencarikan siapa? Istrinya sendiri yang mencarikan. Betapa luar biasa itu solusinya. Karena istrinya tidak mampu lagi untuk melayani kuda ya? Melayani hasrat seksualnya itu. Kayak kudanya Budak Angon. Sampai itu lagi naik kuda tuh. Itulah solusi yang luar biasa itu di dalam Muslim itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, adil itu sulit, Bang. Sulit banget kita bersikap adil. Tetapi insya Allah Dewa sanggup untuk membunuh rasa cemburu, Dewa sanggup gitu kan. Karena Dewa ini alhamdulillah menghargailah sama istri, menurut sama istri. Dewa disuruh di atas, Dewa disuruh di bawah. Ujung-ujungnya nggak sedap nih Dewa. Tetapi memang betul ya, memang betul yang namanya pernikahan itu cukup satu saja, cukup satu. Karena itu tanggung jawabnya sangat berat sekali. Dan dalam kita menikah itu kita harus punya yang namanya beberapa ijazah. Sama ya dengan ini. Contoh nih ya, ijazah yang pertama itu yang paling pertama, yang pondasinya yang paling kuat itu adalah TK, yang artinya terapkan kesetiaan. Itu pondasi paling utama. Jangan sampai kita selingkuh. Setelah kita masuk ke TK, kita masuk ke SD. Saling dukung. Apapun yang dilakukan pasangan kita, kalau misalkan toh itu benar-benar benar-benar tidak bertentangan dengan akhlak, kita harus mendukung. Setelah masuk ke SD, kita masuk ke SMP. Saling menerima SMP, saling memberi pengertian. Nah, di sini pun tidak kalah pentingnya, karena yang namanya rumah tangga pasti ada yang namanya perselisihan, pasti ada yang namanya pertikaian. Disitulah kita butuh yang namanya saling pengertian. Setelah masuk ke SMP, kita masuk ke SMA. Saling menerima apa adanya. Berapapun penghasilan dari suaminya, ya itu diterima lah. Nah, setelah kita punya beberapa ijazah seperti itu, maka kita masuk kepada sarjana. Surat janji akan nikah. Insya Allah, kuat pernikahan kita. Kalau kita punya 4 ijazah itu. Itu aja. Jangan terpengaruh yang cewek, jangan terpengaruh. Tolong. Ini gimana sih? Tolong. Itu dengar tuh. Ini belakang ada Dokter Tahta. Dokter Tahta. Iya, Bunda. Ya, itu Dokter Tahta rencananya mau berapa itu? Saya. Udah mikirin ke sana, 1 aja belum. Ya, gimana sih? Baik, saya tanya ke Pak Ustadz Tata ya. Pak Ustadz Tata umur berapa sekarang? Rahasia itu. Oh, Pak. Masih 17. Lansia saya ini. 30 ya? Pak Ustadz masih 17.
Enggak 30 tahun. Berapa tahun? Iya lah, terserah lah Bang Dewa. Iya, kenapa Jujur, terus? jawab jujur. Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Umur sekarang. Jangan dikasih Enggak tahu, lah, ujung-ujungnya rahasia. nggak enak. Mati pasaran saya nanti. Enggak lah. Kan tahu kan Dewa, 30 ya. Anggaplah 30 tahun ya. ujung-ujungnya nggak bener. Coba Dewa pengen 33 lah, anggaplah yuk. Oke, Nah, berarti 33. 33 nih. Awet muda ya suaranya ya. Suaranya kayak 32 ini. Bukan 33. Ya ampun, beda cuma 1 nggak awet, tahun. beda setahun, tahu. Masih 34 saya pikir. Baik, 33 tahun. Di saat 33 tahun, hormon itu meningkat tinggi. Apa yang dilakukan sama Pak Tata? Jawab jujur. Puasa. Kan Ya, sudah ada Quran. cara. Habis sabun. Main voli. Dewa ambil Nyangkol. sabun yang disambil. Nyangkol. Betul nggak Ustaz Tata? Udah kalau Dewa itu ke situ terus arahnya itu. Nggak, Ustaz Tata bilang saya nyangkol puasa. Sekarang Iya, kalau benar mau itu. itu mau gimana? Udah nyangkol puasa lagi. Udah lemes, udah nggak bisa berdiri. Ah, Udah. benar itu. Memang cara yang paling bagus itu memang dengan cara berpuasa sama berenang ya. Sementara di gurun itu Nabi Muhammad tidak ada yang namanya kolam renang, tapi Nabi Muhammad bisa tahu kalau dengan cara berenang itu bisa menghancurkan gitu kan hormon-hormon. Apalagi berenangnya di tengah laut, bukan nafsunya yang hilang, orangnya ikut hilang gitu. Tes aja kalau nggak percaya. Kalau Dewa berenangnya di tempat tidur ya. Kalau ngomong suka bener ini ya, aneh ini. Jadi Kalau kembali saya dari ke Mbak Gus Baha kemarin gini, Ai. Sedikit saya mengutip dari apa yang Gus Baha gini jadinya. Jadi kata Gus Baha itu lebih baik gitu kan. Kita agak kesulitan dalam hal meredam ya kecemburuan gitu. Ya karena kita punya isi dua itu cemburu daripada kita meredam bagaimana mengelak dari tuduhan berzina kan. Gitu. Jadi bagi laki-laki itu berzina itu lebih dosanya lebih tinggi, peluang dosanya lebih susah, lebih tinggi dan sangat berat hukumannya ketimbang kita tidak adil dalam artian mungkin mengentaskan kecemburuan gitu ya di antara kedua belah pihak, kedua belah perempuan kita atau istri kita gitu. Mungkin Pak Dewa bisa membedakan itu Kang Dewa ya. Jadi seyogyanya umat Islam ya kita dalam enggak gini kan, kalau saya lihat dari Gus Bah itu kita ini lebih cenderung lebih bagus gitu kan menghindar dari perbuatan zina karena mungkin kita nggak kuat gitu sebagai laki-laki kecenderungan berzina daripada kita hari ini mendamaikan kecemburuan yang ada di antara isi kita gitu. Kalau saya dengar sih seperti itu. Kalau itu yang pertama, yang kedua juga mari kita pikirkan apa dan tema ini kayaknya yang paling semangat nih Dewa sama Buddha Angon ya. Enggak, kalau zina sudah pasti itu tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan kita melakukan, kita mendekatinya saja itu jelas itu dilarang dan itu tidak boleh. Ya kan? Bagaimana akibatnya gitu kan pada saat berzina itu akibatnya seperti apa? Lihat gerombolan Columbus. Lihat Adolf Hitler. Matinya secara apa itu penyakit kutukan? Bukan. Itu aid itu. Bukan penyakit kutukan. Cuma pada saat itu penyakitnya itu belum diketahui namanya apa. Dulu ada program pemerintah, ada program pemerintah yang menangani untuk menanggulangi masalah penyakit kelamin ini. Mohon maaf sebelumnya ya, ini Dewa tidak menganjurkan. Programnya itu yaitu ABCD. Yang pertama itu A. A artinya itu essential sex. Jangan melakukan seks, the fasting sex. Toh pada saatnya tiba, insya Allah kita akan melakukannya. Kapan? Ya tentu nanti ada cara-caranya lewat pernikahan. Kalau misalkan sebelum menikah kita itu tidak sanggup, kita itu senangnya itu ya begitulah pokoknya ya, anak muda zaman sekarang kayak nggak tahu aja seperti apa, maka dia masuk ke program B. Nah, ke program B yaitu Be Faithful. Olahraga. Be Faithful artinya kesetiaan. Boleh kita melakukan hubungan badan, tetapi setialah pada pasangan supaya kita supaya terhindar dari yang namanya penyakit. Tetapi ini dosa, ini tidak boleh. Nah, dari tidak boleh seperti ini, pemerintah mendukung. Gerakan pemerintah mendukung. Dengan cara apa? Ternyata masuk ke program C. Seperti Pak Budak Angon, demennya itu jajan. Masuk ke program C. Apa itu? Kondominasi. Kondom. Ini didukung. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, kondom itu jelas-jelas itu ada yang namanya pori ya. Pori.
porinya itu 1/60 sikron. Sedangkan virus HIV, virus AIDS kecilnya itu 1/250 sikron. Jadi kemungkinan masuk udah pasti. Dan ini terbukti ya, banyak yang namanya pemerintah, banyak yang namanya rumah tangga, dalam rumah tangga punya program C, yaitu kondom, untuk menangani kehamilan. Tetapi kenapa ada aja yang hamil? Ternyata kondom banyak yang bocor. Itu terbukti. Dan banyak juga yang menggunakan pakai kondom, ternyata mereka terkena penyakit. Kalau misalkan mereka udah terkena penyakit, mereka masuk ke program B, yaitu death, kematian. Itulah kematian yang sia-sia. Jadi Dewa menyarankan, jangan berzina. Jauhi zina. Tidak boleh. Hindari. Kayaknya yang program C ini ya. Mantap. Itu salah sebenarnya. Itu enggak. Mantap ini Mah Dewa ini. Ngapain didukung? Maksud saya nih, kamu punya pengalaman pribadi gitu. Enggak, bercanda. Emang Dewa aja boleh bercanda. Enggak, benar itu, benar. Kalau itu sih benar sih emang. Emang dia aja yang bisa bercanda. Ini aku ada cerita lucu nih. Kalau kita nggak boleh ya. Ini enggak di ini kan, enggak di live ya. Ngobrol santai ya. Pak Juma, di live tuh di live Pak Juma diperbaikin dulu Islam cerdas. Ini live. Enggak apa-apa, kenapa? Untuk keilmuan enggak apa-apa ya Putih. Untuk keilmuan kita enggak masalah. Enggak, ini live ini enggak boleh. Untuk keilmuan, insyaallah harus belajar tentang ini. Assalamualaikum, mau tanya boleh? Boleh. Enggak. Dewa dari tadi gue denger ini ya. Iya, mau tanya apa sih? Kalau mau tanya yang A, B, C, D itu tanya Dewa ya. Spesialis ya. Iya. Enggak, ini live. Aduh, ini live. Dewa live dulu ah. Dewa juga malu ah. Kira-kira live sini ngomong nakar malu ah. Dewa. Makanya saya bilang bagus ada itu untuk keilmuan Del. Tenang Adel. Malu ya. Mau tanya ini ke Pak Ustadz. Silakan Elinda. Ngomongnya pelan banget. Apa syarat laki-laki untuk berpoligami? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau tidak ada? Itu aja. Japri. Dapat izin dari istri. 1. Pak Ustadz. Bisa saya Japri aja. Sebenarnya bukan izin sebenarnya. Nggak ada izin, nggak boleh. Dapat izin dari istri nomor 1. Nggak ada. Itu peraturan pemerintah. Itu boleh aja, sah aja istri suami nikah tanpa itu nggak ada. Ini pengen denger aja Pak Ustadz. Nggak bisa nanya Ustadz Tata, dia belum nikah. Enggak, memang nggak harus ada izin sebenarnya. Siapa bilang wajib punya izin? Izin dari istri pertama, syarat adil. Ya, betul. Pasti yang protes perempuan ya. Istri pertama itu. Coba Anissa 129. Coba tunjukin hadisnya di mana. Kan tadi udah 129. Udah. Linda kalau ngomong kan nggak pakai ini nih, buka aja itunya maskernya. Agak susah dengar suara. Tunjukkan dalilnya di mana diwajibkan lelaki meminta izin untuk menikah lagi. Iya. Itu Anissa 129. Enggak ada dalilnya. Itu. Tidak ada dalilnya. Bagaimana bisa adil kalau istri pertama nggak setuju? Ya, dalil nggak ada. Tapi perintahnya kan jelas, menjaga kehormatan istri. Kira-kira kalau kita menikah tanpa izin beliau, lalu kemudian beliau murka, marah, apakah kemarahannya itu tidak akan menghancurkan kehormatannya dia? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu diperintahkan untuk bagaimana seorang suami itu menjaga kehormatan istrinya. Nah, kalau orang menikah tanpa seizin istri, kemudian besok hari diketahui oleh istrinya datang ngamuk, apakah kehormatannya masih terjaga? Tentu tidak. Udah terjawab ya. Ya berarti kan bukan izin. Oh ya, tapi kan untuk menjaga kehormatan istri. Adab. Kita begini. Ya, adab ya, betul. Ya, adab. Apa sih? Itu bukan hukum, tapi adab. Adab ya, betul. Ya, tapi dihukum di negara ini itu ada di kecuali ayat ini.
Mungkin gini, kecuali ASN ya. Ini secara Itu undang-undang. fatwa MUI dasar hukumnya. Dasar Iya, hukumnya ada. fatwa MUI mengharuskan ada izin dari istri pertama. Ya, itu Pengadilan kan agama jelas. tidak akan mengizinkan tanpa ada izin dari istri pertama. Pengadilan Itu negeri. begini, Ibu Aida, bedain mana hukum negara, mana hukum Islam. Iya, tapi ada fatwa MUI yang harus Tidak perlu diikuti oleh izin. Muslim Tidak Indonesia. perlu Harus Tidak perlu izin. Kalau tidak izin, maka itu tidak adil. Tidak perlu adil. izin, Itu Ibu. Tidak untuk bisa adil. Ya, perkawinan, silakan masuk neraka. Bu Aida. Siapa sih ini? Bu Aida. Ibu itu siapa sih ini? Dari tadi keras banget dia Bu Aida. Tidak perlu izin. Tenang. Santai, Tenang, santai. saya pelaku, weh. Tidak Saya perlu izin. pelaku, weh. Saya suaminya. Begini. Saya suaminya. Kalau saya melihat ya ini secara global saya melihat ya kacamata syariat. Wanita yang takut suaminya itu poligami, saya menilai bahwa wanita ini kelihatannya ini candaan aja ya. Bermasalah. Wanita yang takut suaminya berpoligami itu kelihatannya nggak akan betah di surga. Nggak Saya akan boleh betah. nambahin nggak? Bermasalah. Mantap. Ya. Kenapa Saya saya boleh nambahin katakan nggak? tidak betah di surga? Karena di surga itu ada bidadari. Setuju Pak Ustadz. Surga itu perumpamaan. Jadi untuk melambangkan kenikmatan Ini surga Aida siapa sih? Ini agamanya apa sih? Muslim nggak sih? Nikmat dunia. Baca di Quran ada banyak ayat tentang perumpamaan. Salah satunya adalah tentang surga. Surga Bu, itu pakai rem, Bu, ngomongnya, Bu. Biar Ngomongnya pakai rem, Bu. surga itu tidak tertandingi oleh nikmat apapun di dunia ini, sekalipun dia orgasme atau nikmat seks dengan banyak wanita, itu tidak bisa ditandingi. Nikmat surga itu lebih dari itu. Jadi itu cuma perumpamaan, jangan dianggap beneran gitu. Karena keinginan tiap maksudnya ahli gini, saya hanya surga ingin itu bisa mengatakan gini, berbeda-beda. Mbak Aida, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa lelaki kelak di surga itu dipersiapkan untuk pelayan-pelayan. Ada memiliki pelayan, ada bidadari, ada permaisuri. Benar nggak? Itu perumpamaan aja. Jadi Perumpamaan surga tentang itu apa cuma ini? Perumpamaan. Iya, Bahwa nikmat perumpamaan surga tentang itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun di dunia ini. betul. Ini hanya penggambaran Allah 172 itu kepada artinya manusia. adalah tidak Bentar terbatas. dulu Mbak Aida biar dijelasin sama Ustadz Juma. Iya, Ini adalah perumpamaan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia yang masuk ke dalam surga, kaitannya dengan hubungan suami istri. Benar nggak? Betul. Tidak, keinginan ahli surga itu bisa beda-beda. Bagi yang suka kawin ya keinginannya kan kawin. Nah, ini yang salah Aida. Ini yang Coba Anda dalilnya coba. Perumpamaan. begini. Dalilnya, Mohon maaf. Dalilnya ayat-ayat perumpamaan di Quran banyak Bang. sekali. Ya, tunjuk dalilnya. Bang Mbak Juma Aida. ini, Bu Aida ini tadi boleh bilang nambahin suka nggak kawin. Orang beda dengan yang suka Saya kawin. boleh Dia nambahin nggak nih? menganggap Sebentar saya ini mau yang nambahin ada juga salahnya. nih Dia sebentar. bilang Jadi suka jangan kawin. diada-adakan hukum yang tidak ada dan jangan Betul, meniadakan hukum yang sudah ada. Ya, Itu nggak betul. boleh. Ini hukum yang ada Boleh saya apabila nambahin nggak nih? istri memberi izin, maksudnya dia pleasure, maksudnya ikhlas suaminya nikah Mana lagi. ada yang ikhlas? Enggak ikhlas. Kalau orang tahu hukum agama dia ikhlas, Bang. Ada loh yang ikhlas. Ikhlas, Karena ikhlas. darurat memang. Dengar ya, Nah, ikhlas. ini ayatnya aku Terus mau kasih itu si Al-Baqarah istri 26. paling gampang jadi perempuan itu masuk surga. Dia Shh, ikhlas dengerin, karena dengerin. dia menghindar Saya boleh si bercerita nggak nih? suaminya jadi untuk berbuat zina. Satu, dia bisa masuk pintu dari mana aja. Bang Yan, kasih saya ngomong Bang Yan. Itu loh. Poligami bukan solusi untuk zina. Poligami itu untuk darurat. Misalnya nggak Bang Yan, punya anak. kasih saya Bang Yan. Jawab ya. Nambahin Nah, boleh Bang nggak? Yan sama Bang Zian, saya jawab nih Bang Ayatnya, Zian. saya mau tunjukin ayatnya Al-Baqarah 26. Saya boleh nambahin ya. Monggo Bang Jian. Nah, jadi gini Bu, kalau Bu Aida itu tadi tidak ada kenikmatan satupun di dunia ini kecuali surga. Berarti tidak ada kesakitan apapun kecuali yang mengalahkan surga. Salah. Tidak ada satupun kenikmatan di dunia ini yang sebanding dengan nikmat surga. Betul kan? Sekarang saya Salah tanya. kamu. Iya, Salah. betul. Kok salah? Tidak ada sebanding satupun nikmat kenikmatan di surga dunia ini yang bisa sebanding surga. tertandingi. Jadi Tidak surga. ada satupun nikmat surga yang bisa ditandingi dengan nikmat di dunia ini. Iya, Karena berarti surga. tidak ada Ya, tidak ada surga. tandingannya. Berarti surga Jadi kan yang paling nikmat. suka kekayaan
bisa dapat 1000 bumi, nggak cuma tanah satu. Ngomongnya nggak ada remnya ya. Ini orang benar dia sendiri aja, orang lain salah katanya. Bingung saya dengan Ibu satu. Jangan-jangan Ibu, sih. bentar. Ibu, saya katakan, Ibu mengatakan bahwa kenikmatan di dunia ini tidak sebanding dengan surga, betul? Betul nggak? Iya, tadi begitu. Kan begitu kan? Betul. Iya, udah benar, saya bilang, aja. Apa yang terbalik masa gitu sih? Bentar, biarin Bang. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu ada kesakitan apapun di dunia ini karena perolehan kita, apa tujuan kita menurut surga kita, jannah itu. Nah sekarang hukum Al-Quran mengatakan, hukum Allah itu ketetapannya bahwa itu poligami itu sebagai solusi. Dan saya pernah berdebat dengan Rudy Yohanes itu masalah perdebatan itu, karena dalam Kristen tidak ada solusi yang cerdas untuk mengatur terhadap tatanan demografi manusia. Sekarang Bu, di Rusia 20 juta orang lebih manusianya itu perempuan. Dan bahkan ada undang-undangnya di sana membolehkan untuk poligami. Kalau Itu fitrah solusi, perempuan Bu. beda dengan fitrah lelaki ya. Astagfirullah. Wanita Nah, kalau- bisa berpuasa. Gantian. Kalau lelaki memang nggak bisa berpuasa. Oh, Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Kalau begini Bu ya, kalau begini. Sebentar. Bang Jat, ya tanya aja. Secara logika begini. Ketika misalkan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu mengatakan laki-laki ada pemimpin bagi perempuan. Keegoan Ibu mengatakan Tuhan tidak adil. Itu keegoan kita. Saya tidak bilang tidak adil. Jadi pemimpin itu berat. Saya bilang itu Makanya lelaki keegoan ditunjuk perempuan, jadi Bu. pemimpin. Karena Sebentar. secara kodrat dia kan pemburu. Pemburu tuh lelaki biasanya. Ya, Nah, itu berarti- memang ditunjuk jadi pemimpin. Sekarang pertanyaan saya bagi Ibu. Oke lah, Ibu mengatakan begitu. Apa keadaan Tuhan kalau begitu terhadap perempuan? Adil. Perempuan lebih Apa enak keadaan? dong, nggak usah mimpin. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Apa adilnya Tuhan? Perempuan lebih enak, nggak usah mikir jadi pemimpin. Kecuali kondisi Logikanya darurat. bagaimana? Saya Itu bilang, adil, logikanya. buat saya adil. Kamu jangan menjudge saya. Loh, Main menjas asumsi gimana? sendiri. Anda gitu loh. jangan menjas terhadap kesalahan agama. Ini dogma agama dan ini Saya ada tidak perintah bilang Tuhan. agama salah. Kalian yang salah tafsir kebanyakan bilang poligami wajib lah. Nggak ada wajib Siapa yang poligami. mengatakan poligami itu wajib? Siapa yang bilang wajib? Nah, ini Ibu kan salah Salah aja. kaprah Ibu ini. Dari tadi ini kayaknya sakit. Enggak wajib poligami. Ada yang mengatakan di sini Itu poligami solusi, Bu. Kalau tidak bisa berlaku Bu, adil, Bu Aida ini Kayaknya Muslim, dia Bu. kayaknya sering tersakiti. Ibu sering tersakiti kayaknya dari suaminya nih. Iya. Dia ini bukan masalah muslim kayaknya. pribadi ya. Sehingga dia lampiaskan terhadap hukum enggak Islam. semua gitu laki-laki, Bu. Bu, saya termasuk dengerin, orang yang dengerin, takut istri loh, Bu. Bu, dengerin Bu. Istri saya malah menyuruh saya kawin lagi, Bu. Sama. Laki-laki Dan sudah saya lakukan. Dan sudah saya lakukan, Bu. Makanya saya katakan wanita yang takut suaminya poligami itu kelihatannya susah masuk surga. Betul. Kenapa di surga itu ya ada bidadari. Ini Ustadz, wanita tuh ingin melindungi suaminya supaya tidak pincang nanti dibangkitkan karena dia nggak bisa adil. Gitu. Ibu, Wanita pertanyaannya itu justru saya cinta simpel pada aja, Bu. suaminya. Itu Bukan karena hadis dan saya nggak sudah betah di menerangkan surga. ayat sucinya tadi, ayat Al-Qur'annya saya sudah terangkan kepada Ibu. Mahadewa datang lagi. Jangan ada Mahadewa, jangan ada Mahadewa. Ya, kacau Dewa mah ujung-ujungnya. lihat nggak taunya Mahadewa Nah, sekarang silent gini, Mahadewa. sekarang gini coba Ibu Aida, apakah suami Ibu itu tidak pernah dan tidak akan mungkin Ibu izinkan untuk berpoligami? Halo. Selama saya masih normal, masih bisa menunaikan hak saya, yang nggak boleh, nggak saya izinkan. Dan suami saya Bukan tahu hak tentang Ibu itu. kewajiban Kenapa? Ibu sebagai istri. Kenapa kemudian Kalau ada Ibu istri yang membolehkan ya boleh silahkan. Kalau ada istri yang Kenapa mau kemudian suaminya Ibu poligami. mendudukkan Ibu menurut- lebih kuat menurut memegang saya. sebuah aturan daripada Tuhan gitu. Itu aturan Tuhan. Aturan Tuhan, hak dari Tuhan yang dikasih kepada istri. Kalau ada istri yang membolehkan suaminya poligami ya silahkan, itu boleh. Tapi kalau istrinya nggak Nah, bersedia, oke. nggak boleh ya jangan. Oke, berarti poligami itu boleh kan? Boleh, tapi dalam kondisi Nah. darurat. Bukan wajib, Iya. bukan sunnah, tapi darurat, mubah, makruh. bilang wajib. Gimana sih? Gimana Yang sih? bilang wajib siapa? Ibu Aida. Tidak ada yang bilang wajib. Itu solusi, Bu. Astagfirullahaladzim.
Ya, itu makanya aku bilang. Teman-teman, saya minta maaf atas keluhan istri saya. Gini, Bu Aida, kalau misalnya semua istri-istri di muka bumi ini memiliki prinsip yang sama seperti Ibu, mau dikemanakan wanita-wanita yang lain, mau dikemanakan janda-janda yang lain menurut Ibu? Ustadz, fitrahnya Puasa. manusia wanita itu bisa berpuasa, beda dengan Puasa. lelaki yang Nah, nggak sekarang bisa. kalau berpuasa lah Ibu. Sebentar nih. Solusinya Kalau puasa. misalnya Ibu ada dalam posisi wanita-wanita yang tidak memiliki suami, apakah Ibu sanggup untuk berpuasa seumur hidup? Sanggup, insya Allah sanggup. Oh, karena Ibu sudah terlampiaskan syahwatnya, beda dengan wanita yang belum terlampiaskan Enggak. syahwatnya. No. Wanita yang belum terlampiaskan syahwatnya, bukan. padahal dia Wanita itu merasa beda sanggup dengan untuk lelaki. melakukan itu, tapi Kodratnya, tidak ada sifatnya. suaminya, Salah, Bu. itu Perempuan akan juga cenderung melakukan kemaksiatan. Tanya ke dokter. perempuan juga Tanya lebih ke besar, Ibu. medis. Ibu Perempuan cuma lebih bisa besar. berteori, Enggak, karena Ibu enggak. sudah Salah punya itu. suami. Kamu bukan wanita, nggak tahu kamu. Saya wanita, Bu. Dan Ibu bukan seorang laki-laki, Wanita jadi Ibu nggak tahu solehah, perasaan sanggup laki-laki. berpuasa. Bu, Saya tidak jamin teman-teman, saya minta maaf ya. suami Ibu tetap Lakukan istri aman saya ini di ya. belakang Ibu. Percayalah. Oh, jangan Bu, ngejar. teman-teman, gini. Umar, Saya minta zaman maaf ya, zaman perang Umar, zaman perang Umar, 4 bulan laki-laki harus pulang. Karena apa? Bukan masalah Ya, laki-lakinya. karena itu. Salah, perempuannya juga Laki-laki beda dengan perempuan. Bu, No, salah. beda. Justru perempuannya Laki-laki beda justru dengan perempuan. perempuannya Kalau justru ada supaya istri bisa yang mengizinkan. Bu, Salah. sebentar dulu dong, Bu. Ibu diam dulu, Bu. Gantian. Bu, Boleh-boleh aja. Bu. Bilang. Ini nggak ada remnya ya. Sebentar. Istri yang tidak mengizinkan. Mute aja. Berhenti woi. Jangan. Enggak boleh. Jangan biarin. Biar saya tanya coba Ibu. Enggak boleh. Ibu pernah mondok ya? Ibu pernah mondok gitu? Pernah Pak pesantren? Zulkifli, saya minta maaf ya. Pak Zulkifli, saya minta maaf ya atas Silakan. perlakuan istri saya ini ya. Udah, Bu, bawa pulang jadi naik kuda. Sebentar, jadi gini ya. Ini loh, Itu zaman kalau perang. istri Zaman yang perang. menyetujui Sebentar. suaminya berpoligami boleh saja. Tapi Bu, kalau istri nggak ya setuju ya Allah. jangan poligami. Bu, dengerin dulu nih, kisahnya ada nih Bu ya. Zaman perang Umar itu mewajibkan pasukannya setelah 4 bulan harus pulang. Itu bukan ke suaminya juga, tapi ke istrinya yang di rumah pun berhak menerima kenikmatan biologis, Bu. Jangan salah. Kalau Itu perempuan yang mah sudah gampang. nikah. Itu yang sudah nikah. Lebih Wanita banyak yang belum nikah dong. Beda kondisinya dengan Yang wanita sudah nikah yang masa sudah belum nikah Ibu suruh pulang istri Pak Bu. Orang suami Gimana sih? Sekarang yang di Rusia itu 20 juta orang itu perempuan. Apakah dia tidak punya hak untuk mempunyai keturunan? Puasa. Apakah kalau dia belum tidak punya hak nikah, untuk memiliki perintah kasih sayang? hadisnya itu diperintahkan untuk puasa. Sekarang Seumur saya tanya hidup sama puasa. ibu. Sebentar. Saya tanya sama ibu. Apakah dia tidak punya hak perempuan itu untuk memiliki keturunan? Itu takdir dari Allah. Ujian dari Allah. Anak. Nah, iya. Kalau sudah begitu ya. Ya udahlah. Kalau udah ngomong takdir dari Allah ya sudah. Enggak, Pak. Kalau bicara takdir, sahabat ada sekalian. sebagian yang ditakdirkan juga untuk berpoligami, Bu. Kalau bicara Pak Iman. Oh, itu Ya. bukan takdir. Pak Itu Iman. pilihan. Jadi Kok bukan Ibu takdir? Aida ini, Pak Iman biar Ya. Pak Zulkifli aja. Silakan Pak Jul. jadi Ibu Aida ini menginginkan syariat Islam itu sesuai dengan apa yang dia asumsikan kemudian. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena dia lebih mengedepankan asumsi. perasaannya sebagai Tapi seorang wanita. Quran dan hadisnya bilang begitu. Al-Quran Bukan asumsi memberikan loh. solusi nggak untuk poligami, Bu? Mau ibu ngelarang suami ibu bagaimanapun Memberikan, juga, makanya tetap saya tidak ada bilang larangan, Bu. Tidak ada poligami dalam larangan. kondisi darurat. Iya, artinya Sudah, monggo, nggak apa-apa kata Ibu darurat, monggo, nggak apa-apa darurat. artinya seorang suami boleh poligami kan? Boleh dalam kondisi darurat dan atas persetujuan Nggak ada istri larangan, pertama. mau dalam kondisi darurat, nggak darurat juga nggak ada larangan, Bu. Ya, oke, berarti boleh poligami ya sudah. Berarti boleh poligami kalau menurut Ibu dalam keadaan darurat monggo. Tapi itu tidak ada dalilnya. Kalau Ibu mengatakan harus seizin ya secara resmi dari istri,
sebagai mutlak harus ada izin, itu juga tidak ada dalilnya. Bentuk keadilan. Bagaimana bisa ada Bang adil Zulkifli. Nggak bisa. Dalilnya nggak ada, Pak. Nggak ada dalilnya, Pak. Dalilnya ada, Pak. 30. Nggak perlu minta izin. Nggak perlu Bang minta izin. Bang Zulkifli. Bang Juma. Negara MUI, fatwa MUI. Iya, betul, Bu. Betul. Allah itu ini sangat Bang Juma, adil, sebentar. gitu loh. Bang Juma, sebentar. Betul, Ibu ada izin. Kalau untuk orang PNS, Bu, ngawinin 2 atau 3, Ya, harus ada betul. izin dari istri pertama itu untuk negara, Bu. Itu kalau Bukan dia untuk di Islam. PNS ya. Itu fatwa MUI. Quran perintahkan ikuti apa? Ikuti fatwa MUI, salah satunya ijma ulama. Mana buktinya? Mana ada Al-Quran suruh mematuhi MUI itu buat siapa, Bu? Bu, MUI. Bentar, Bang Satu perintahnya ikuti Quran. Quran jelas di 129 An-Nisa mengatakan lelaki tidak akan pernah bisa adil sekalipun dia ingin. Nah, tahu dirilah itu. Nggak bisa akan Coba Bu, bacain ayatnya, Bu. Kedua, Bacain ayatnya, ada coba Bu, bacain tunjukin, Bu, tunjukin, Bu. Tersakiti kayaknya. Bentar, udah. tahu gue baca Quran. Tadi kan An-Nisa sudah dijelaskan, 129. Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustaz Juma, udah An-Nisa dijelasin. 100. Iya. Tadi kan udah dijelasin. Gini, sebentar. Makanya MUI mengeluarkan fatwa itu dasarnya itu Quran Itu untuk pegawai negeri, Ibu. Pegawai negeri. tanpa izin dari tanpa dasar dari Bu, Quran. itu untuk PNS, Ibu ASN. Pegawai negeri, pegawai negeri, Bu. BUMN. Di pengadilan negeri pun tidak akan diizinkan. Kok pegawai negeri? Kok pengadilan negeri sih, Di Ibu? pengadilan agama, pengadilan agama. Iya untuk PNS. Ya, iya. Untuk PNS itu, PNS Ibu. itu PNS tentara. Ya tuh, Allah tentara nih, tidak Bu. boleh. Ngototnya nggak karu-karuan dari tadi Ini dijelasin sama kayaknya Ustaz bukan Juma. Islam dia ini. Ini Sekarang bukan Jadi Islam. gini. pakai logika. Bu, agamanya Gimana apa, Bu? adilnya kalau Ibu agama ibu apa, Bu? izin? Bu, sebentar. Sekarang pakai Kita tanyakan logika. dulu keagamaan beliau dah. Bagaimana? Agama ibu Ibu apa? ada Bagaimana bisa Punten. adil kalau istri pertama tidak Yang lain diam dulu sebentar. dipikir Ibu Aida, mana letak adilnya? agama ibu apa? Coba Agama ibu. dipikir di mana Sebentar, letak sebentar. adilnya? Agama ibu apa? Coba dipikir di Agama mana ibu letak apa? adilnya kalau istri Agama ibu pertama apa? tidak Sebentar. ngasih izin. Ya, agama ibu Coba apa? Agama ibu dipikir. apa? Agama Itu ibu apa? dasarnya Quran. Agama ibu apa? Agama ibu apa? An-Nisa 129. Agama ibu apa? Jelas ya. Agama ibu apa? Agama ibu apa? Agama ibu apa? Nah, curiga kan? Kalau nggak jawab berarti kita curiga nih. Enggak Bu dijawab. jawab. Nggak apa-apa gini, Punten. Kang, nggak usah curiga, Kang. Dia akan buka surat An-Nisa 29. Ya nggak boleh dong. Nggak bisa. Suruh dia yang dulu, Kang. tunjukin, suruh dia share. Bukan, ntar dulu. Agamanya apa dulu dong? Dia mau ngomentari sesuatu. Ya udah gini aja, Dia gampang. Dulu. Aida agamanya apa? Dan ngapain dia tahu dengan agama kita, bertahan dengan satu ayat, tidak mau ayat yang lain. Sebentar, jangan gitu, Kang. Siapa nanya? Jelas aku agamanya Sebentar. Islam. Coba Nanya coba Bu. itu aneh. Sahadat Kalau coba. saya Bu. nggak Islam, saya nggak peduli dengan aturan ini. Oh, ibu aja berusaha mengkritisi. Coba sahadat saya pengen tahu, Bu. Ini, Ibu baca dulu deh ini ayat 129. Coba sahadat dulu. Bentar lu sahadat dulu coba, Bu. Saya pengen tahu. Sahabat-sahabat, Ibu Ida ini adalah muslimah. Mungkin hanya ada kesakitan, ada masa lalu, pernah tersakiti. Itu harap dimaklumi gitu. Trauma beliau. Trauma irama. Kalau dia berbicara Gini, mengenai Ahi. surah An-Nisa. Pak Juma, punten ya. Pak Ya. Juma, punten. Enggak. Punten Ahi. Kita hari ini berada dalam koridor orang-orang umat muslim, ya kan? Ya tentunya yang kami harapkan beliau tidak sengotot ini gitu loh. Gak apa-apa, Yang dihadapi orang gini. muslim yang notabene pemahamannya berbeda gitu loh. Ya, tidak ada Gini, salahnya kita mempertahankan ini kan gitu kan. Kita Kang Budak Angon, takutnya. Kang Budak Angon, biarkan Ibu ini baca 129. Ibu di screen ada tuh. Tolong bacain, Bu. Baca ayat Al-Qurannya ya, baca ayatnya. Tadi kan udah dibuka. Saya nggak nyuruh baca langsung ini. Sekarang Ibu baca coba. Justru kayak kalau ayat seperti ini hukumnya ini udah menceritakan poligami ini. Cuma yang dibahas disuruh adil, kalau tidak adil. Ya biarin aja dulu. Ustaz Tata biar Ibu ini baca.
resapi, apa yang ada dalam makna ini? Silakan Bu Aida. Sorry Bu, Ibu meresapi Bu ya? Laki itu tidak akan pernah bisa adil sekali. Bukan terjemahannya Bu. Nih. Bukan terjemahannya. Arabnya coba. Baca ayatnya Bu. Punten. Arabnya coba. Baca ayat. Yang lain diam. Silakan Mbak Ida. Dibaca walan. Lelaki tidak akan pernah bisa adil walaupun sangat ingin untuk bisa adil. Nah, dia nggak bisa kan? Dia nggak bisa baca dia. Syahadat ya Bang Yan, syahadat ya, syahadat. Sama. Bisa nggak dia syahadat coba? Coba pikir gimana adilnya kalau istri. Iya, oke. Sekarang Ibu bacain ayat 129 Arabnya. Itu tadi udah dibaca kan? Apa yang dibaca? Itu terjemahannya Bu. Kami bukan orang kami ini bukan orang Kristen Bu. Baca dulu Arabnya. Jadi Bu Aida sebentar kawan-kawan. Jadi Ibu Aida, dari cara Anda mengcounter kami, dari pemahaman-pemahaman yang saya jelaskan kepada Anda tentang surah An-Nisa ayat 9, hadis Abu Daud, kemudian Nasai dan seterusnya, itu mencerminkan bahwa Anda ini adalah orang terpelajar dari segi Al-Quran dan hadis. Untuk itulah sahabat-sahabat kita di sini menginginkan Anda membaca ayat suci Al-Quran, ayat daripada An-Nisa ayat 129 ini. Silakan Bu. Itu tadi, aduh sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Semua diam. Silakan Bu. Karena Bu Aida, Ibu silakan Bu dikasih kesempatan untuk tipikal seperti Ibu ini yang saya tahu di seminar-seminar tentang pembelajaran kurikulum Islam itu biasanya adalah ibu dosen yang sudah memahami Al-Quran jauh daripada siswa. Apalagi tentang poligami yang mana kami sudah menyatakan ada anjuran poligami itu. Kaitannya dengan surah An-Nisa yang ini, di situ Allah sudah mengetahui bahwa fitrah seorang suami tidak akan mampu melakukan adil sesuai dengan apa yang dicerminkan oleh ayat ini. Untuk itulah kemudian Allah memberikan solusi. Apa solusi itu? Janganlah kamu terlalu cenderung, meskipun kamu tidak bisa berlaku adil, tapi janganlah kamu terlalu cenderung kepada istrimu yang satu sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung. Ini jelas, saya sudah menerangkan itu. Tapi Anda membantahnya, berarti Anda ini adalah ahli tafsir, Anda ini adalah ahli Quran, Anda adalah ahli hadits. Ya, kalau kita lihat dari cara Anda untuk membantah kami di sini. Untuk itulah kami tidak perlu Anda menjabarkan ulumul hadits, ulumul Quran. Cukup Anda membacakan dalil ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walantas. Bentar busanya biar. Ini kan sini perempuan, ada perempuan juga. Iya. Silakan Bu Aida. Bu Aida. Oke, kalau Bu Aida nggak bisa, nggak apa-apa Bu Aida. Tolong bacain syahadat. Biarin Kang Ijan, biarin ya, dibaca dulu ini Al-Quran Bang. Enggak, suruh baca syahadat aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ini. Dia di-mute, nge-mute dia. Nggak ada yang nge-mute, kok nggak ada yang mute. Bukan di-mute, dia belum kebuka, nge-mute loh. Apa Ibu lihat ininya dulu apa patennya? Iya. Silakan Bu Aida, silakan baca Bu Aida. Halo. Iya, halo. Iya. Itu di ayat berikutnya itu kan yang jadi alasan kalimat di sebentar ayat Ibu, tolong bacain dulu sebelum melangkah Ibu ayat berikutnya. Ibu bacain dulu Arabnya, bisa nggak Bu? Baca Qurannya. Arabnya Bu, Arabnya. Baik, saya ini kan Ibu Muslim. Ya.
Kalau bukan janganlah kalimat. kamu terlalu cenderung Enggak, kepada bukan orang itu, lain, Bu. lalu Allahu biarkan yang lain Akbar. dan Ibu jika Aida, kamu mengadakan perbaikan, sebentar aku selesaikan dulu. Mengadakan perbaikan dan melarikan diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Pemurah. ya Nah ini pemahaman Ibu, ditujukan, Ibu, iya Ustaz, pemahaman Ibu sebentar. kami sudah paham. Yang Iya kami Ustaz, ingin gini loh. tahu, Jadi apakah Ibu bisa membaca ini original teks daripada ayat ini oh tentu gitu? bisa, sebentar. Silakan Ini Bu. ayat yang berikutnya ini, kalimat ini ditujukan bagi yang sudah terlanjur berpoligami pada Iya, saat ayat iya, ini oke, turun. oke. Oke, Pada saat kita ayat tidak ini membahas turun. itu Udah penjelasan sekarang. cukup, Kalau Bu. yang belum Sudah. berpoligami, Yang maka kita harus inginkan sekarang itu dinyatakan adalah takutlah Ibu, saat kamu Ibu, tidak bisa adil. Ibu, yang kita harapkan sekarang adalah Ibu membaca dalil ini. Silakan. Silakan, Bu. Dibacakan Qur'annya, Ibu. Dibacakan Qur'annya, Ibu. Tadilu bainan nisa'i walau harusum fala tamilu kulal mail wa tazaruha ka mu'alaqah wa in tuslihu wa tatatu fa innallaha kana ghafurur rahim. Itu Jadi bacaan kalimat alasan terakhir, yang Bu. Mohon maaf. Itu dua kata dari kalimat terakhir itu udah benar nggak bacaan Ibu di situ? Baca ini kan baca Latin nih. alasan Bentar, sebentar. Diulang, Bu, diulang di baris terakhir bisa nggak? Baris terakhir ini kan ada innallaha kana baris ghafurur terakhir. rahim. Baris terakhir. Oke. 1, 2, 3. Dia baca Latinnya. Baris kelima, baris Dia baca Latinnya. Dia baca Latinnya itu. Innallaha Biar kana diam. Oke. Dengar. Saya minta Ibu membaca bacaan baris kelima. wa in Silakan, Bu. tuslihu wa Betul. tataku Berarti Ibu tidak membaca yang ada di layar. Ibu mohon baca yang ada di layar. kecil nggak kelihatan. Ini bisa Saya pakai dibesarin, ini Bu. aja. Bisa Saya buka sendiri dibesarin. Quran saya sendiri. Bisa dibesarin, Bu. Bisa dibesarin. Latinnya kan? Itu Latinnya yang dibaca. Latinnya itu. Jadi salah. Saya bisa Iya, dia baca, mengetahui, Hanya Bu, karena baca di Quran saya sendiri. Ya, oke. Jadi Ibu bisa lihat. alasannya Oke. Karena itu yang Silakan berpoligami, Ibu baca makanya Qur'annya sendiri, tapi tolong dilihat dulu baris kelima yang ada di layar itu dimulai dengan huruf apa? watataku itu. Ya, coba Anda baca, silakan. Watataku fa innallaha kana ghafurur rahim. Jadi ini alasannya kenapa dilarang ini, karena itu yang sudah terlanjur berpoligami, makanya diingatkan bahwa Nafsu banget nih, Bu, ngejelasinnya, Bu. Masih curiga kami. Saya pelaku poligami nih, Bu. Saya pelaku poligami ini. Ya, Ibu ini tidak melarang poligami, sunnah apa dibilangnya makruh gitu. Kalau saya sih, tapi mubah boleh lah. Tadi Mubah dia bilang boleh. wajib. Sekarang Kan ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Siapa, Ibu? Ada aliran Islam yang mewajibkan. Ya, seperti di mana? itu. Saya nggak usah sebut lah. Aliran mana, Bu? Tuh, Ibu sudah mulai Aliran tidak mana, Bu? sopan dengan mengatakan ada aliran dalam Islam yang mewajibkan poligami. Ada. Ibu belajar di apa, Bu? mana? Ada, tapi saya nggak mau sebut. Ada lah aliran. Emangnya Ibu aliran apa, Nggak Bu? bisa Ibu kayak namanya gitu, fitnah, Bu. Ibu Bu. namanya Aliran mana? Ya silahkan kalian cari sendiri lah. Loh, nggak bisa dong, Bu. Ibu Anda fitnah sudah, namanya, Bu. Anda sudah menyebut kata kalian itu, saya sudah bisa menjiwai Ibu ini siapa. Berarti Ibu merasa bukan bagian dari kami. Itu yang punya rumah makan Solo apa tuh? Nama, Bu. Aliran apa yang Anda sebutkan Ada yang aliran mewajibkan poligami? Jadi Aliran memang beragam. Islam itu beragam. Aliran mana, Bu? Aliran mana, Bu? Aliran Ada. mana? Ada. Coba Bu syahadat dulu, Bu. Syahadat dulu. Aliran Pantekosta ya, Bu ya? Coba syahadat Emang dulu. Ibu alirannya apa, Bu? Punya rumah makan Solo apa itu dia bilang wajib. Menurut dia wajib. Oh, itu Wong Solo. Itu di Medan, Nah, Medan. Itu Lah, Kan ada emang yang Ibu alirannya apa, Bu? bahkan ada yang Malaysia tuh mengadakan seminar supaya istri itu mau dipoligami. Itu ada Bu, alirannya apa, Bu? mengasih Islamnya, pendidikan Bu? seperti
seperti itu. Ibu aliran apa? Oh, mungkin Syiah kali Ibu ya. Aliran Partai Bukan, Kosta. bukan Syiah itu, yang di Malaysia itu bukan Syiah. Ibu Aliran alirannya apa apa, gitu? Ibu? Yang ada Ibu ngambil khusus mazhab apa? buat mendidik wanita supaya mau Ibu ngambil dipoligami. mazhab apa? Nah, itu kan Saya udah pengen salah tanya. besar Ibu gitu loh. alirannya apa? Aliran Aliran muslim itu apa, atau apa? Bu? Ngambil mazhab apa, Ibu? Yang bisa nyebut aliran itu kan orang luar. Kalau orang dari dalam kan Ibu bilang Ibu aliran sendiri yang tadi. menyebutkan aliran tadi. apa. Ibu sendiri yang Kalau menyebutkan saya tadi. bilang Aliran Lawan apa? Amos kan ngomong kasar ini aliran nih. yang mewajibkan Kok poligami. kalian sih? Kok kalian? Ada aliran. Siapa yang bilang kalian? Budak Ada kalian. aliran itu Alirannya siapa, apa? Ibu? Di mana? Aku nggak bilang kalian loh. Kalian Ya, fitnah Adi. saya. Ibu menyebutkan Tadi bilang kalian. Tadi Ibu bilang Sabar, sabar, kalian. yang lain. Ibu. Yang lain diam. Bu, ini ada Diam, Jangan yang lain berkata diam. kasar, jangan berkata kasar. Ini live. Coba Bu, diputar jangan lagi. berkata kasar. nyeleneh gini gitu. Jangan fitnah ya. Oke, Bu, Bu Aida, tolong bacain yang ini sekarang. Tolong bacain ini masa masih hurufnya Gitu. masih kurang gede. Jadi hukumnya tuh kalau saya makruh, kalau kalian Bu mubah, Aida, ya silahkan memubahkan. dengar nggak saya? Yang mewajibkan aja saya ini nggak Tolong bunuhin, nggak bacain saya yang ini. bunuh orangnya kan, gitu. Tidak diwajibkan dalam, aduh ini capek ngejelasinnya, udah terserah deh. Ibu pernah belajar Masih di ada mana Bu Anissa Islamnya? ini, masih ada kelihatan Bang Yan, saya 196. Oke. Jangan dilihatin dong. Jangan dilihatin surahnya itu. Kalau ketahuan dia nanti Ya, jangan kelihatan surahnya. Jadi ini loh yang kata-kata berikutnya di Anisa 129 itu untuk yang udah terlanjur poligami. Itu Allah maafkan gitu loh. Tapi Oh, kalau yang belum kamu poligami, salah itu, ya Bu. jangan. Bu, gitu. Bu, yang Allah maafkan di situ, maksudnya kecenderungan yang memang sulit. Apa? Hati. Adil, betul. Ya, Bu. Hati gitu loh. Saya menikah dengan orang ya, umur 40 tahun. Lalu saya menikah lagi dengan yang umur 20. Ini dimaafkan. Kecenderungan untuk tidak bisa disatukan cinta sama itu tidak bisa. Gitu loh. Nah, ini yang dimaafkan. Coba Ibu baca ini, Bu. Tidak mungkin adil Bu, baca ini. di hal itunya. Enak ini. Sahabat-sahabat di live comment, siapapun itu bisa bersyahadat. Jadi kita tidak bisa menguji seseorang, keislaman seseorang itu hanya bersyahadat. Percayalah, hampir seluruh orang Kristen di Indonesia ini khususnya itu bisa bersyahadat. Bahkan syahadat itu dijadikan sebagai mainan, ya. Jadi tahan komentarnya, jangan ngatain kita goblok. Oke kawan, sahabatku yang ada di bawah sana, tenang, adem. Ibu Aida ini adalah seorang yang mencari jati diri. Mungkin dia tersakiti atau tidak menginginkan suaminya berpoligami, takut suaminya meninggal beristri lagi, ya. Jadi kalau bersyahadat, ya sekiranya mungkin burung beo bisa bersyahadat karena seringnya mendengarkan syahadat, burung beo pun bersyahadat. Tapi bukan berarti dia itu adalah benar-benar muslim atau muslimah. Jadi biarkan teman-teman yang ada di sini untuk menguji Bu Aida. Bu Aida ini lulusan dari mana, pernah mondok di mana gitu. Karena kita dibingungkan, kita ditabrakkan dengan dalil-dalil Al-Quran yang sudah terang, memberikan jalan, memberikan solusi bahwa seorang laki-laki itu boleh berpoligami itu. Silakan teman-teman. Kondisi darurat itu maksud saya. Darurat itu Oke. Ada yang mewajibkan. Ya aja Bu. Ya. Coba Ibu sekarang baca ini. Coba Itu. baca Jadi ini. saya juga terbuka kok dengan apa yang toleransi dengan yang mewajibkan, yang Satu enggak orang gitu loh. aja Kan sih, enggak nggak saya bunuh orangnya kan gitu. Oh, bunuh? Ya kalau biar satu orang aja. Ya kalau enggak enggak setuju kan, kalau yang garis keras dibunuh di apa gitu. Tapi kan enggak gini. Mana loh. Bu? Mana Bu? Yang dibunuh Bu? Ada Islam yang bunuh-bunuhan Bu. Ini Ibu dari mana sih Bu? Oh, bunuh-bunuhan. Tolong baca dong Bu. Sebentar Pak Iman. Jadi gini loh. Ibu baca ini ayat ini, baca ayat. Tapi dalam kondisi darurat gitu loh. Iya, Ini kok jadi panjang banget sih terserah. penjelasannya, Iya. kalian ngobrol-ngobrol sendiri, asumsi Iya. sendiri, liar kemana-mana. Iya, oke. Menurut Ibu konsumsi saya. Maaf. Sekarang tolong bacain ayat yang ini Bu, silakan. Ini live loh ini. Iya, tahu Bang. Iya. Silakan Ibu Aida, bacain Bu Aida. Ini ada di screen tuh, lihat di layar. Saya nggak suka dialog dengan orang yang suka main asumsi. Ibu bacain yang ini, Ya, coba. jelas. Ibu bacain yang ini. Ini pendek kok Bu. Kalau dialog itu
itu ibu menyampaikan sesuatu pendapat ibu boleh, dan ibu pun berhak untuk mendapat pernyataan orang lain gitu loh Bu. Itu namanya dialog. Kalau hari kami katakan ada 32 orang, 40 orang Bu ya, 41 orang Pak di sini. Sementara ibu sendiri yang bersikukuh dengan pendapat ibu gitu. Nah sekarang yang nggak mau berdialog itu siapa gitu loh Bu. Ya. Udah baca aja. Jadi kalau kita berdialog ya tentunya kamu udah kangen, kamu dengar apa yang Kang Budak, biar baca dulu nih, biar baca dulu ibu ini. Orangnya juga. Udah nggak ada orangnya juga mana? Orangnya nggak ada. Ini Oten. Penyusup. Nggak ada ya orangnya. Takut ya. Udah dari awal saya curiga, ini nggak muslim kayak gini. Dia cuma belajar dia. Bukan muslim. Saya yakin nggak. Terlepas gini bang, terlepas dia muslim atau tidak muslim, biarkanlah. Karena begini, dia itu pengen kita itu disebut, ada yang menyebut wajib. Berarti kan tadi pernikahan poligami ini, saya dengar dari tadi arahnya ke situ. Kita bicara dengan netizen di luar sana, Kang Yan. Kita bicara dengan netizen di sana. Wahai Iwan Filah yang ada di netizen sana, maafkan atas apa yang terjadi hari ini. Ya, ternyata kalau kami menilai dari apa yang disampaikan oleh beliau bukanlah orang yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Jadi kepada teman-teman yang mungkin tadi ada sedikit membenarkan pernyataan si ibu tadi, buktinya beliau tidak mampu mempertahankan dan sekaligus juga menjelaskan siapa jati dirinya. Kami di umat Islam yang jelas-jelas berangkat dari perbedaan yang ada. Siapa saya, siapa Pak Juma, siapa Iman, siapa Pak Mahadewa. Kami berbeda dalam tidak satu tempat kami belajar atau tahta. Tapi insya Allah kami sepakat dengan apa yang kami bacakan. Ya, jadi teman-teman di sana yang ada yang dari live chat, di netizen sana, mohon maaf ya. Jadi untuk sementara obrolan kami hentikan dulu karena yang bersangkutan juga keluar dari Pakalangan. Terima kasih. Dilanjut teman-teman. Ya sebenarnya kalau mau bicara soal poligami sama orang yang melakukan poligami gitu. Kebetulan kan istri-istri dewa juga ada di sini semua. Bu Sonia. Iya, Kang Iman poligami, antum poligami, ya kan jelas. Di sini semua istri dewa kebetulan kan kumpul akur-akur kok semuanya. Alhamdulillah ini. Dan satu hal biar tahu ya. Ini masalahnya takdir juga. Tadi bilang takdir ya. Jadi kita nggak perlu para istri nggak perlu takut, nggak perlu apa. Kalau Allah sudah menghendaki plannya kita di Lauhul Mahfudz di poligami, pasti suaminya pun dimudahkan untuk berpoligami. Tetapi ketika Allah tidak menakdirkan suaminya atau dirinya untuk dipoligami, juga tidak akan dipoligami. Itu yang harus dipegang dulu tuh. Kita percaya takdir, tadi dibilang. Nah, kalau takdir kita, istri kita dipoligami, ya dipoligami. Itu aja sederhana. Sangat-sangat bijaksana ini Pak Iman. Jadi kalau saya punya duit, misalnya saya punya duit, saya punya kemampuan, tetapi Allah tidak mentakdirkan saya untuk berpoligami, nggak bakalan poligami. Jadi jangan takut para perempuan, masalah poligami tidak dipoligami. Kalian, kita ini sudah ada plannya. Setuju. Oke, gini. Mungkin ini tadi beberapa orang yang di chattingannya Bang Juma. Ya kan Bang Juma dilanjut Bang Juma. Untuk supaya Iwan Filah yang ada di channel Bang Juma mengerti juga. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi kaitannya dengan kondisi yang ada pada malam hari ini ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa apa yang telah kami terangkan tadi di awal itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah, yang lucu kemudian adalah adanya oknum yang kemudian muncul membela awalnya poligami itu tidak boleh, kemudian makruh, lalu kemudian dia katakan ulama melalui MUI tidak membolehkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya.
muncul kemudian kesimpulan saya bahwa mungkin dulu beliau ini adalah muslimah, lalu kemudian sudah murtad, lalu kemudian menyusup masuk ke sini dengan menggunakan nama Aida, lalu kemudian dia menekankan ajaran dia yang dia anut sekarang, tapi masih abu-abu gitu loh. Nah, inti daripada apa yang pesan yang ingin dia sampaikan itu adalah poligami itu tidak boleh, kecuali darurat, kata dia. Nah, darurat ini apa? Ini yang dia tidak jelaskan, padahal kita sudah minta untuk menjelaskan itu. Nah, lalu kemudian kenapa sahabat-sahabat di sini menguji beliau dengan bacaan Al-Quran? Kan nyata tadi kita melihat bagaimana kemudian dia menggunakan waktu beberapa menit untuk kemudian tampil kembali membacakan bacaannya. Meskipun nyata kita melihat bahwa dia membaca huruf Latinnya. Ya, ini yang perlu saya luruskan di sini. Tapi sahabat-sahabat sekalian, di dalam dakwah, ini kan dakwah ya, ini namanya syiar. Itu memang ada tantangan-tantangan dakwah. Ada tantangan dari dalam, ada tantangan dari luar. Dari zaman Rasulullah juga sudah seperti itu. Ya, ada masa-masa di mana Rasulullah menghadapi musuhnya itu dari dalam orang-orang yang dia percayai atau orang-orang yang sudah masuk ke dalam golongan daripada sahabat-sahabatnya. Bagaimana kemudian muncul Syiah, itu juga dari dalam Islam itu sendiri yang kemudian melakukan sifat-sifat kemunafikan dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah kemudian mohon maaf ketika kami yang ada di medan perang, saya katakan ini adalah medan perang, itu salah dalam melakukan strategi, salah menurut netizen kami ini di dalam menyampaikan sebuah pesan, salah metode yang kami gunakan dalam merespon orang-orang yang tidak sepaham dengan ahli sunnah. Keliru ketika kami ini menyampaikan dengan cara saling nyahut-menyahut. Itu karena kami merasakan di dalam medan perang itu memang ada seperti itu, ada kondisi di mana luapan emosi sebagai seorang manusia biasa itu terkadang muncul, ego itu muncul terkadang. Jadi sekali lagi sahabat netizen, mohon maaf ketika kami ada khilaf, ada kekeliruan di dalam menjamu tamu yang masuk ke dalam room kita ini. Tapi yang pastinya tidak ada satupun di antara kami yang ingin keluar dari koridor yang ada di dalam kitab suci kita. Apa yang kami terangkan, apa yang kami sanggahkan itu berdasar. Nah, kalaupun misalnya tadi ada yang minta diuji dengan syahadat, ya saya katakan saya sudah berpengalaman. Apakah Anda ragu? Edi Sidabutar ketika dia bersyahadat, fasih dia, makhraj hurufnya itu jelas. Nah, apakah kemudian itu bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang muslim? Tentu tidak. Karena itulah ketika kita ingin mengorek informasi atau ingin mengetahui identitas seseorang, tidak cukup hanya dengan syahadat. Cukup kita lihat dan kita dengarkan penjabarannya tentang konsep Islam, apalagi tentang hukum Islam, itu sudah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tuduhannya pertama dia katakan ada golongan di dalam ajaran agama Islam yang mewajibkan poligami. Nah, apa benar? Sahabat-sahabat pernah menemukan ini? Tidak pernah. Dalam ajaran agama Islam golongan manapun itu tidak pernah mewajibkan yang namanya poligami. Tidak ada itu. Nah, ini udah ketahuan ya bahwa beliau ini tidak mengetahui syariat Islam. Kedua tentang hadits ya, istri Rasulullah tentang Maria tadi. Itu juga salah tuduhannya. Ketiga, tuduhannya terhadap An-Nisa ayat 129 itu juga keliru. Tidak seperti itu. An-Nisa ayat 3 juga keliru. Tidak seperti itu. Kenapa saya katakan keliru? Karena tidak sesuai dengan tafsir yang ada, lalu pemahaman yang seharusnya. Lalu kemudian surah Al-Baqarah ayat 26 juga keliru gitu. Nah, rangkaian-rangkaian inilah kemudian membuahkan kami yang ada di medan perang ini menjadi sosok yang melahirkan sebuah kondisi pada diri-diri kami untuk melampiaskan ilmu yang kami pahami dengan cara seperti itu tadi. Jadi itu biasalah yang terjadi dalam dunia debat, itu biasa seperti itu. Namun ya sekiranya mungkin bisa kata goblok-goblokin itu kita yang ada di sini
mohon lain kali jangan dilakukan karena itu tidak baik. Ya, kami pun menyadari bahwa kami juga bukan manusia sempurna. Apa yang kami lakukan di sini ya sebagaimana apa yang dianjurkan oleh agama kita, menyampaikan kebenaran meski satu ayat. Nah, kalau dalam penjabaran kami ada kehilafan, ada kekeliruan, dimaklumi saja. Toh kami ini adalah manusia biasa. Dan yang perlu sahabat tahu, musuh-musuh kita itu akan muncul dengan berbagai macam tipikal, akan datang dengan berbagai macam cara, akan menyerang Islam ya dengan cara apapun mereka akan halalkan. Ngaku menjadi muslim, ngaku menjadi seorang ulama, ngaku menjadi seorang kiai, ngaku sebagai orang murtadin, ngaku sebagai orang yang paham Al-Quran dan seterusnya. Itulah musuh-musuh kami, itulah musuh-musuh kita. Karena itulah kemudian biarkan kami menyelesaikan masalah ini dengan baik biarkan kami menyelesaikan perdebatan ini dengan cantik, dengan adil, dengan baik. Insya Allah kami akan melakukan apa yang menjadi tujuan utama kita di dalam dunia berdebat. Saya kira seperti itu. Terakhir saya mewakili sahabat-sahabat di room dan juga netizen kepada sahabat-sahabat saya yang ada di room ini. Mohon maaf jika sahabat kita di netizen itu ada kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Itu disebabkan karena girahnya, semangatnya membela agamanya. Sehingga apapun bisa diucapkan karena itu adalah lisan, apapun bisa diketik karena itu adalah jari. Yang terpenting kemudian niat daripada netizen itu adalah baik, bagaimana bisa melihat kita ini baik. Begitu juga kita yang ada di dunia, kita yang ada di room ini juga niatnya adalah baik. Saya kira nggak ada masalah ya. Yang terpenting kita sudah tahu poinnya bahwa Ibu Aida ini masih abu-abu, kemungkinan dia ini adalah murtadin, kemungkinan juga dia adalah Syiah. Yang terpenting adalah beliau tidak memahami Al-Quran secara sesuai dengan spesifik orang yang memahami Al-Quran. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Mungkin paparannya sangat top, bagus. Dan mungkin tadi ada kekurangan sebenarnya, bukan harus baca Al-Quran. Bagaimana dengan mut'ah? Mungkin agak dikit bisa itu yang satu. Terus tentang Aisyah mungkin bisa. Itu lebih parah lagi, Bang. Iya, kalau mut'ah gimana? Dia setuju atau tidak? Begitu. Kalau dia setuju berarti ya dia Syiah, mohon maaf ya. Tapi bisa aja dia bilang tidak itu kan karena dia caranya menutupi dirinya. Ya, karena kan tidak tadi dari pertama aja saya sudah curiga cara berdebatnya seperti cara-cara kita menghadapi Oten. Betul. Keras, ya dari pertama dan kedua kita punya wanita yang ada di grup ini. Sekarang ada wanita yang jelas-jelas memahami Al-Quran itu lebih beda dengan dia cara memahami Al-Quran. Dan saya udah curiga dari awal. Cobalah kita punya dua wanita kan sudah elit Uhti Alinda sama Uti Sonya. Kan beda cara dia menerimanya. Dan orang ini tidak menerima kan titik dia bilang. Cara berdebatnya aja dia cara Oten. Terus keduanya gini, tadi ada pertanyaan dari Bang Juma tentang Al-Quran atau hadis. Dia lebih ini soal hadis, saya jadi bingung. Dari awal saya udah curiga. Ini Bang Juma ya, mungkin tadi kalau di replay ke belakang dia ngomong lebih ini hadis dari Al-Quran. Saya masih ingat itu. Iya betul. Kalau saya begitu, saya curiga dia Syiah. Masa bodoh lah. Kalau Syiah gimana dengan itu mut'ah? Lebih parah. Nah itu. Ya tidak kita tadi tidak ada dia mendudukkan Rasulullah setara dengan Allah. Nah itu dia. Parah kan? Jadi sebenarnya dari awal kita udah curiga awal, memang nggak salah kita nih orang mencurigakan banget gitu. Caranya ini untuk Iwan juga Filati, debat loh nggak bisa. Ini ya dilandasi gini untuk penerangan untuk Iwan Filati di luar. Sedangkan kami pernah mancing seseorang lah intinya nggak usah kami sebutkan. Dia seperti Islam banget. Mungkin Bang Juma pernah tahu kan. Nah, insya Allah alhamdulillah terbongkar. Barusan juga hampir terbongkar ya akhirnya keluar. Mungkin karena ada sesuatu hal ya, dalam artian apakah kita positive thinking aja lah. Mungkin gangguan signal atau gangguan jiwa gitu.
Nah, tadi dia butuh waktu loh. Dia butuh waktu untuk membaca Al-Quran tadi. Dia buka yang ada baca Latinnya, bahasa Latinnya. Coba kalau dia memang bisa, dia langsung baca tadi sebenarnya. That's right. Iya, dia butuh waktu tadi tuh. Betul. Kan bisa aja dia buka, ada aplikasi Al-Quran yang ada Latinnya, kan ada. Jadi ingat swasta. Ini nggak di live kan lagi kan? Oh masih. Masih bang. Biasanya orang bertanya. Gak apa-apa bang, gak apa-apa gini bang. Biar Iwan Villa di luar sana, bukan berarti kita ini seenak-enaknya menuduh gitu kan. Kalau curiga boleh bang. Gini loh bang, biasanya kan mau tanya Ustadz menerangkan. Ini orang menerangkan, dia bicara. Iya, makanya cara berdebatnya cara berdebat orang Kristen. Iya, kan. Gayanya masih dipakai di PD Pera. Gaya kolonial. Suaranya kalian tadi cari itu aja. mengingatkan saya dengan lawan debat saya beberapa bulan yang lalu loh. Suaranya mirip sekali. Dia ngaku murtadin. Betul Ustaz. Ini pernah orang ini masuk. Pernah orang ini, saya ingat banget pernah dia. Dan masuk dengan kata-kata langsung menjudge. Oh iya, pernah. Pernah kan? Dia nonton, tapi ngetuk terus sampai saya peringatkan. Iya benar. Iya, saya peringatkan. Saya pernah, makanya saya saya ingat siapa lah. Saya kalau nggak salah dulu ada perdebatan Bang Suma sama Jose atau siapa deh, yang kelompok, yang tim, terus ini ada nih ngetuk lagi. Buka mic lagi sampai saya peringatkan segala macam. Iya saya ingat, ya benar. Iya kan, ingat kan? Sampai ditaruh di waiting room kan? Iya. Nah, padahal digoreng bagus juga sih. Ya berbagai macam cara, mungkin begini, mungkin di sini ada Bang Juma yang notabenanya orang-orang, mohon maaf ya, sebelah ini lihat Bang Juma ini apa ya? Salah satunya yang kokoh ya, insyaallah. Dan karena apa? Kami tahu Bang Zulkifli M. Abbas ini sangat kita ketakuti. Karena kami pernah mendengar mereka itu berbicarakan tentang Pak Zulkifli M. Abbas. Bagaimana mereka itu bukan lawan sebenarnya. Kita harus tahu aja itu. Dan itu insya Allah rekamannya masih ada di kami. Dia melarang poligami, tapi mungkin dia adalah umat Amsal 7 ayat 18. Mungkin barangkali begitu, Bang. Siap. Itu aja Iwan Villa. Mungkin yang lain nambahin. Tapi yang pasti gini, kita nggak menghujat orang itu, bagaimanapun dia tetap saudara kita. Cuman ya disayangkan orang bicara, dia bicara juga, bagaimana kita bisa mendengarkan atau menelaah apa perkataan lawan bicara kita. Kalau kita bicara, dia bicara juga. Mungkin Kang Budak Angon, tanda iya kan dari awal kan saya nggak mau suzon, jadi saya mendengar tadi ini curiga banget dari awal kan. Dia tidak mau mendengar cara-cara yang dia pakai itu sama kita menghadapi lawan debat kita yang seperti selama ini kita lakukan. Seharusnya kita bisa membaca kan. Dari awal memang saya selalu mendengar dulu, ini orang kayaknya aneh. Nah, cuman saya nggak berani menuduh, karena kan bayangkan, kalau kita sesama muslim, apalagi muslimah, kan kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran dijelaskan oleh Ustadz Tahta, udah dijelaskan oleh Ustadz Zuma, seharusnya kita mendengar, mengerti dulu gitu, nggak menentang. Kan begitu cara kita seorang umat muslim, kan pasti kita mendengar dulu. Oh iya benar ya kayak gitu. Seperti itulah kita umat muslim kan. Tapi dia enggak, kan dia langsung menentang kan. Ya satu itu aja. Tapi garis bawahi, dia lebih Kembudang Angon. Dia lebih ini apa? Hadis daripada Al-Qur'an ini agak dikit mengganggu hati saya sebenarnya tadi juga. Iya. Bang Jul sama ya Bang Jul ya. Assalamualaikum Bang Suma. Harus ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Juma ingin tanya dong. Wabarakatuh. Silakan Bang Juma. Ada yang ini Pak Jidan, silakan Bang Jidan. Ini apa?
ingin tanya tentang surga. Kan kalau laki-laki itu dijanjikan beberapa bidadari. Terus untuk misalkan kaum wanita itu gimana, Bang? Bang Juma? Bang Jul? Assalamualaikum Bang Jul? Bang Juma? Oh jauh dari perangkat. Ustaz, silakan Ustaz. Ya mungkin ada yang lain bisa yang menjawab. Ustaz Tata. Setahu saya ya kalau wanita itu jadi kalau istri ya jadi ratunya bidadari. Yang pernah saya dengar dari kajian Ustadz Uwas, seorang wanita yang solehah itu akan menjadi ratunya para bidadari dalam surga. Bukannya istri kita dapat 70 sekian bidadara, bukan. Tapi istri itu akan menjadi ratunya para bidadari. Demikian, terima kasih. Oh ya, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi kalau ada yang lain, silakan kamu Angon. Kalau saya menilai sih bidadari itu ialah istri kita. Itu mungkin ya. Tapi dalam perspektif saya sebagai muslim itu bukan tujuan. Tidak ada senikmat kita melihat bertemu dengan yang kita cintai selama ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan hanya pepesan aja kalau menurut saya sih. Nikmat yang tidak senikmat, yang paling nikmat itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menganggap 7 bidadari itu adalah janji yang akan saya dapatkan nanti di surga. Bukan itu. Tidak pernah terfikir bagi saya itu. Jadi agak seperti itu yang tadi pernah Ustadz bilang, bahwa itu adalah pada zaman itu kan memang wanita itu, turunlah ayat itu pada zaman itu. Saya lupa ceritanya. Mungkin Ustadz Zuma pernah bisa menjelaskan. Tata, silakan Ustadz. Mungkin bisa jelaskan. Ya. Jadi gini ya. Ketika Allah menceritakan sesuatu, itu pasti sesuai dengan keadaannya. Pertama gini ya. Surga itu tempat kenikmatan, ketenangan, kesenangan. Neraka tempat siksaan. Jadi sebenarnya tidak usah ditanya. Nanti dapat apa di sana? Ya dapat kenikmatan. Ya, kesenangan baik perempuan karena gini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, berilah kabar gembira ya. Wa basyiril ladzina amanu, orang beriman, laki-laki dan perempuan, wa 'amilus solihat. Anna lahum, kegembiraan itu bawa mereka ya, jannah, surga. Ya sudah, berarti dapat kenikmatan, kesenangan. Beda halnya ancaman, yaitu neraka. Dapat apa saja di sana? Ada usah gitu. Berarti dapat siksaan gitu. Terus kenapa kok ada bidadari, ayat-ayat khusus? Nah itu biasanya ayat di dalam jihad. Yang jihad itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Makanya ada bidadari gitu. Karena memang yang perang itu ya supaya orang kan semangat kan di dalam perang zaman dulu itu. Ya. Sehingga jangan takut, ini perintah Allah. Kalau kamu menang, maka apa? Mendapat keutamaan lah. Namanya perang gitu. Tapi kalau kamu nanti mati, itu juga lebih enak mana gitu loh ya. Kenapa? Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat kan gitu. Jangan kamu mengatakan orang yang jihad itu mati. Mereka tuh hidup di sisi Tuhannya. Maksudnya apa? Ada di surga gitu. Nah, sehingga pasti nanti apa kenikmatan di situ diceritakan. Kalau laki-laki lawannya perempuan, berarti bidadari. Beda secara umum. Orang Mekah itu kan sulit air kan ya. Nah, sehingga kalau sulit air, maka kegembiraan itu pasti yang digembirakan ya sungai-sungai. Ya, annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang ada sungai-sungai. Karena memang saat itu orang butuh sungai gitu. Sulit air gitu. Sehingga gambaran-gambaran itu dicocokkan. Gitu. Nah, makanya kalau ratu jelas. Saya potong.
Nah iya. Nah sekarang ke poinnya. Wanita jadi apa? Jadi Ustaz Tata. Gimana? Kan kita orang itu selalu mengidentikan bahwa bidadari itu adalah sosok seorang wanita cantik. Apa betul itu? Bidadari iya itu betul. adalah sosok wanita. Nah iya betul itu. Sama seperti laki-laki, kan ganteng. Gitu. Kita semua di sana itu kalau menurut hadis umurnya tidak apa, tengah-tengah, yaitu 30-an gitu. Jadi sudah seperti itu. Ya. Kalau perempuan ya cantik, yaitu bidadari. Kita tampan banget, gitu. Jadi masalah kenikmatannya sama. Oh memang surga itu tempatnya kenikmatan, kesenangan. Diam semua. Oke, Om Jidan nih Muslim, Om Jidan? Ya, gimana? Muslim, Anda? Alhamdulillah dari kecil. Alhamdulillah. Ya udah. Ini di